Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di Talk Show From Home edisi hari Selasa, tanggal 15 September 2020. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder kita. Mas Tio ada sedikit pengumuman. Silakan Mas, mau diumumkan terlebih dahulu mengenai narasumber. Oh ya, oke. Malam ini udah berapa Mas? 88 Mas. 88. Iya nih, kita ada sedikit force of major. Jadi tadi aku baru buka tadi jam 7 lewat lah, habis pulang tadi Isya dari masjid, aku baru buka WA. Mbak Jenti ngabarin kalau ada keluarganya, spesifiknya Pak D-nya, itu baru saja meninggal. Jadi dia mau di WA-nya sih bilang mau dimakamkan habis Isya, makanya dia nggak bisa hadir untuk malam ini. Jadi aku bilang nggak apa-apa Mbak, nanti diundur minggu depan aja sesempatnya Mbak Jenti. Jadi mohon maaf Dr. Jenti hari ini tidak bisa mengisi acara karena force major seperti ini ya. Aku juga ada bela bersungkawa untuk meninggalnya Pak D-nya dari Mbak Jenti, insya Allah almarhum husnul khotimah. Oke, jadi untuk malam ini aku akan menggantikan dengan bedah jurnal. Siap. Bedah jurnal dari yang aku share tadi di Facebook sama di grup-grup Facebook. Udah pernah tahu belum jurnalnya apa? Nah, ayo Mas, mainkan. Jadi jurnalnya itu Induction of Ketosis as a Potential Therapeutic Option to Limit Hyperglycemia and Prevent Cytokine Storm in COVID-19. Ini kabarnya ya teman-teman ya, jurnal ini munculnya langsung membuat Mas Tio senang luar biasa hari ini. Penantian bertahun-tahun. Iya, aku juga bacanya juga baru sekilas. Tadi makanya aku begitu tahu tadi itu habis selesai sholat Isya tadi, aku langsung screenshotin untuk bisa di share screen. Jadi aku juga belum baca benar-benar. Jadi kita bedah jurnalnya sekarang aku sambil baca sambil jelasin gitu aja ya. Yes, Tapi silakan Mas. Sekilas aku baca ini lebih ke arah immunometabolism. Yep. Metabolisme dan imun sistem. Dan aku tahu nih audiensnya kebanyakan awam. Jadi mohon maaf kalau nanti akan sedikit EMC kuadrat. Gak apa-apa Mas. Artinya apa Mas? EMC kuadrat. Endasku mumet cekot-cekot. Ya. Siapin Panadol. Ya. Jadi bedah jurnal ala Telenakes, ala Telegram Nakes, aku bawa ke acara umum. Ya, sebisa mungkin bahasa awam Mas, sebisa mungkin bahasa awam. Maksudku gini, aku baca per kali paragrafnya semua aku baca, nanti baru aku jelaskan. Maksud dari penjelasan itu gimana? Boleh. Audiensnya setuju nggak maksudnya? Ya aku jamin sih bakalan agak mumet. Tapi ya siapa tahu bisa sambil belajar bagaimana cara membaca jurnal itu gimana, analisanya bagaimana gitu loh. Yap, tapi memang basic pengetahuannya memang harus kuat juga untuk bisa mengerti apa yang aku maksud nanti. Tapi mudah-mudahan mudah. Mas, aku masuk 2 account Mas. Ya. Akun yang ini mau aku pakai, Mas ngedetect 2 account kan di aku kan? Ya, ada 2 memang. Tenang aja. Ya. Bisa langsung screen share. Ya, yang ini nggak aku start video, tapi aku langsung share screen ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Oke. Foto. Langsung dari galeri aja, masih aku nggak sempat nyusunnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi aku langsung dari galeri. Ya, yang kita mau bahas hari ini, Induction of Ketosis as a Potential Therapeutic Approach. Ini bisa dicoret-coret nggak ya kalau dari sini, coba ya? Aku sambil belajar. Bisa, Mas. Annotate. Coba, tes ya. Oh, pakai pen, color merah. Oke. Aku tes dulu ya. Iya. Oh ya, bisa. Ini ketebelan ya, Mas ya? Iya, ketebelan. Bisa diganti nggak ya dia? Kayaknya nggak bisa diatur deh nih.
Aku nyari pengaturannya nggak bisa dikecilin, Mas. Itu kecilan itu. Enggak sih, sama ya. Sama ya. Nah, Nah, itu bisa hilang. ya ini ada pilihannya bisa hilang. Oke, ya. Ya. Aku mulai dari sini ya. Induction ketosis as a potential therapeutic option to limit hyperglycemia and prevent cytokine storm in COVID-19. Jadi, induksi ketosis membuat ketosis sebagai potensial terapeutik terapi yang memiliki potensi untuk menghambat hiperglikemia, lompatan gula darah, dan mencegah sitokin storm. Sitokin storm itu badai sitokin, ya. Badai sitokin. Jadi ini mirip seperti panduan optimalisasi kondisi metabolik kita untuk menekan fatalitas COVID-19. Ya, fatalitasnya itu akibat sitokin storm. Yep. Nah, jadi ini sebetulnya kita udah duluan ya. Sebetulnya karena kita kan udah ngerancangnya di grup Telenakes aja udah dari bulan Maret ya, Mas ya. Terus kita terbit bukunya bulan April ya. Nah, menjelang April kalau nggak salah. Ya, menjelang April. Oke. Kan waktu itu kan aku bilang di grup Telegram Nakes, tenang aja, nantinya jurnal-jurnal pendukung, akhirnya nantinya dunia ngelihat benang merahnya kok. Yeah. Akhirnya jurnal-jurnal pendukung dari buku metabolic conditioning ini akan makin banyak kok. Ya. Yeah. Ini contohnya yang baru fresh keluar. Makanya aku bilang asal sabar, nanti akan pendukung kenapa metabolic conditioning itu penting, kenapa benang merahnya itu di metabolisme dari pandemi ini. Karena yang kita takuti, yang kalau kita mau jujur, yang kita takuti dari infeksi ini ialah fatalitasnya ialah, jadi kalau kita kena infeksi, mau infeksi apapun, salah satunya COVID-19, yang kita sangat takutin cuma satu, jangan fatal. Yes. Nah, artinya jangan sampai terjadi hyperinflamasi atau cytokine storm, ya kan? Nah, itu kan rancangan kita awal di grup Telenakes. Sampai akhirnya terbit buku panduan optimalisasi itu. Ya, walaupun memang dulu belum banyak, waktu di awal-awal pandemik belum banyak yang melirik sisi metabolisme, sisi apa namanya metabolic conditioning untuk mencegah fatalitas belum ada yang lihat. Walaupun kita sudah mulai duluan, akhirnya percaya deh, makin ke depan, akhirnya makin kelihatan. Kayak contohnya kemarin yang PET scan itu insidental kejadiannya. Tapi sudah membuktikan yang kita bahas di grup Telenakes dari sejak awal pandemi muncul. Apa, Mas? Warburg effect. Aku udah ngomong dari awal bahwa virus itu nggak ada bedanya sama cancer. Tapi bedanya virus itu malah lebih akut. Maksudnya aerobik glikolisis-nya persis seperti cancer yang lagi proliferasi cepat. Aku udah ngomong kayak gitu kan di awal, makanya treatment-nya itu sama. Kita harus menekan sisi glikolitiknya, sisi utilisasi glukosanya yang berlebih. Makanya muncul metabolic conditioning itu bukunya. Dan makanya akhirnya yang kita omongin di Telenakes keangkat semua dalam bentuk alat yang digunakan untuk nge-scan cancer, yaitu PET scan dengan masukin FDG, fluorodeoksirglukos, di mana itu glukos dikasih label, ya, dikasih label radioaktif fluorin 18 supaya larinya glukosa itu kemana, akumulasinya di mana, kelihatan di tubuh. Dan prinsip kerja PET scan itu yang menggunakan analog glukos tadi itu yang di label itu mewakili glukosa sebenarnya di darah. Jadi kalau kita kan glukosa di darah kita nggak bisa ngetrace karena nggak ada label radioaktifnya. Misalnya kita makan nasi dipecah jadi glukosa diserap beredar di darah. Larinya di darah itu gula itu lari kemana kan, yang ngambil sel mana kan kita nggak bisa lihat karena nggak ada label radioaktifnya yang bisa di-trace lewat PET scan itu. PET scan itu kan positron emission. Dia untuk nge-scan pendarahan positronnya dari mana. Di mana lokasinya. Nah, makanya digunakan glukos analog, glukosa, tapi diakali dengan menempelkan label radioaktif fluorin itu ke salah satu rantai hidroksil grupnya. Jadi begitu dia accumulate karena sifat 2-deoksiglukos itu tidak bisa jalan terus. Jadi gini, sedikit EMC kuadrat. Jadi di glikolisis itu pada saat glukosa masuk ke dalam sel, kalau dia mau digunakan
sebagai sumber energi ATP maupun untuk membuat makromolekul ya, jalur-jalur pentose fosfat dan sebagainya. Itu dia step pertamanya ialah mengawinkannya dulu dengan fosfat untuk mengikat supaya glukosanya nggak balik keluar. Jadi supaya bertahan di sitoplasma, glukosa itu harus diikat dengan rantai fosfat. Makanya glukosa itu dikatalis menjadi glukos 6-fosfat. Tapi kalau FDG, fluorodeoksyglucose ini, dia menjadi FDG 6-fosfat. Jadi yang bisa lanjut ke lantai glikolisis berikutnya, untuk ke jalur glikolisis ke bawahnya, untuk ke arah jadi pirufat, itu yang bisa cuma glukos 6-fosfat. Jadi FDG tidak bisa diutilisasi. FDG dikenali sebagai glukosa, tapi tidak bisa didegradasi di jalur glikolisis. Yeah. Karena dia setelah diikat fosfat grupnya hanya menjadi FDG 6-fosfat, bukan glukos. Jadi dia tetap tidak bisa masuk jalur glikolisis. Dan dia juga tidak bisa masuk jalur pentose. Maksudnya untuk membuat nukleotide, kan glukos 6-fosfat kan resminya bisa masuk ke jalur pentose fosfat untuk bikin nukleotide. Nah, ini juga nggak bisa. Jadi FDG-nya itu karena nggak bisa didegradasi ke glikolisis dan juga tidak bisa untuk pembuatan makromolekul, misalnya untuk nukleotide, pirimidin, purin, dan pirimidin ke pentose fosfat, ke samping. Akhirnya dia di sitoplasma sifatnya cuma accumulate. FDG masuk diikat fosfat, FDG masuk diikat fosfat. Jadi cuma FDG dengan fosfat grup aja ngumpul di dalam sitoplasma sel yang mengambil glukosa itu dalam jumlah besar. Contohnya sel kanker. Akhirnya akumulasi FDG di dalam sitoplasma itu membuat kontrasnya semakin menyala kalau dibaca di PET scan. Yes. Ya, jadi semakin banyak akumulasinya semakin dia memendar. Kalau FDG-nya diambil terus di metabolisme alias didegradasi atau menjadi bentuk makromolekul lain, ya nggak kelihatan, nggak ada akumulasinya, kontrasnya nggak bakal nyala. Tapi indikasinya FDG di uptake itu artinya sama, berarti sel tersebut sel hypermetabolik, artinya dia mengambil glukosa. mengambil rantai karbon glukosa untuk kebutuhan tertentu. Jadi yang ciri-ciri sel hipermetabolik di tubuh kita ialah ekspresi GLUT-nya. GLUT itu transporter untuk glukosa dari sirkulasi darah masuk ke dalam sel. Jadi kalau ekspresi GLUT-nya meningkat, makin banyak glukosa yang masuk ke dalam sel tersebut. Ini ciri-ciri sel hypermetabolik. Contohnya kanker. Karena sel kanker itu bersifat hypermetabolik, makanya PET scan ini resminya digunakan untuk kanker. Makanya kemarin pada saat aku share mengenai PET scan itu sifatnya insidental. Jadi kasus-kasus dari pasien yang tadinya dia punya misalnya Hodgkin lymphoma, kalau di salah satu contohnya yang kemarin di jurnal itu pasien yang memiliki Hodgkin lymphoma dalam rutinitasnya dia, kegiatan rutinnya dia untuk check up ya lewat PET scan ini, ternyata dia di swab positif dan karena dia di swab positif, hasil PET scan-nya otomatis justru malah yang dibaca dari jurnal itu dia masih termaintain kansernya, maksudnya tidak ada penyebaran, jadi kansernya tetap stabil ya. Tapi karena dia positif swabnya, dan waktu itu malah dia asimptomatis tuh, maksudnya dia tidak ada gejala. Dia malah uptake-nya tertinggi justru malah di lokasi paru-paru, di lower tract, di bagian bawah. Seperti ciri-ciri, dan di CT-nya juga menunjukkan ground glass opacity. Kayak bayangan putih gitu, sama seperti ciri-ciri COVID-19. Dan swab-nya positif. Dan ground glass, di lokasi yang terbentuknya ground glass opacity itu, disitulah uptake glukos tertinggi. Artinya pemicu dari ground glass opacity-nya itu ialah inflamasi. Inflamasi yang terjadi di sel-sel epitel paru itu, di alveoli paru itu, dan mengalami pembentukan hyalin. Jadi namanya dia ada bentuk. Jadi yang membuat ground glass opacity itu ada semacam kayak lendir yang sifatnya higroskopik, mengikat air gitu. Jadi mengikat cairan dalam jumlah besar sehingga menjadi kayak kental. Anggap aja gini. Ini sorry ya, bayanginnya kayak ingus kental yang keras.
Bayangkan soalnya nanti nggak kebayang kayak apa hyalin membran itu. Ya, Nah itu kayak gitu, Bu. Jadi sifatnya nggak fluid ya, tapi dia kental. membentuk kayak jaringan-jaringan seperti itu, kayak Hmm, kayak hyalin membran kayak gitu. Makanya itu yang membentuk kayak bayangan putih seperti itu. Dan hmm. dia otomatis menghalangi jalur masuknya oksigen untuk berdifusi dengan pembuluh darah untuk mengambil oksigennya. Jadi Yang itu akhirnya kesannya sesak ya nafas ya. yang akhirnya kalau makin meningkat dan juga ditambah kehancuran sel karena apoptosis atau nekrosis karena inflamasi dari sistem serangan respon imun, Hmm, sehingga membentuk jaringan parut juga, otomatis kan makin tidak mampu lagi untuk mendifusikan oksigen ke darah. ya. Akhirnya terjadilah hipoksia besar-besaran. Hmm, Ya kan, saturasi oksigen turun. hmm, Itu akar masalahnya di situ dari COVID-19 ini. Tapi dari yang PET scan kemarin itu menunjukkan bahwa di lokasi terjadinya pembentukan hyalin membran tersebut maupun inflamasi terjadi, hmm, walaupun si pasiennya masih asimptomatik, artinya dia bisa jadi seperti hypoxia. Artinya hmm, selama masih ada ruang untuk mengeluarkan CO2-nya, tidak ada hmm, hambatan untuk mengeluarkan CO2-nya, dia masih bisa keep up nafasnya. Jadi secara simptomatis mungkin dia nggak kelihatan kayak sesak napas, tapi sudah terbentuk hmm. GGOT-nya. Dan pada saat nanti Oke. tiba-tiba inflamasinya meningkat tiba-tiba karena misalnya terjadi limfopenia alias limfosit yang mengontrol supaya inflamasi nggak Penurunannya berlebihan turun. itu Hmm, ambruk, hmm, itu perburukannya tiba-tiba karena apa? Pembentukannya lagi lebih cepat lagi. Jadi hmm, perubahan ground glass opacity itu bisa seketika. Bisa baru muncul. Nah, ini udah mulai muncul di sesek-seseknya. Besoknya udah bisa intubasi, hmm, udah hmm, bisa hmm, hmm, ventilator. hmm, Nah, itu yang disebut kayak happy hypoxia. Nah, hmm. itu karena itu potensial terjadi, ya nanti itu panjang penjelasannya karena itu resiko tertinggi di hipertensi, obesitas ya. Pokoknya yang ada komorbid itu lebih resiko dia kayak tiba-tiba kemunculan perburukannya. Nah, ini kebetulan kemarin PET scan-nya juga ditemukan di kondisi yang asimptomatis. Hmm. Nah, jadi tapi karena dia rutin check up untuk cancer, dan cancernya malah terkontrol, tapi ini malah lokasi yang ada infeksinya malah uptake Infeksi. glukosnya tinggi. Mirip seperti cancer. Nah, Iya, jadi itu membuktikan seperti yang kita bilang sebelumnya bahwa sel yang terinfeksi virus. virus Hmm, itu hmm, juga metabolismenya Warburg effect. hmm, hmm, Artinya dia tinggi utilisasi glukosa dalam jalur glikolisisnya, hmm. tapi utilisasinya bukan untuk ATP saja, lebih dominan untuk membentuk makromolekul baru. Dalam Yes. hal cancer, tujuan cancer menggunakan glukosa tinggi, ya, ialah tujuan cancer menggunakan glukosa tinggi ialah untuk dia membelah diri, untuk dia sendiri membelah diri karena dia sudah Hmm, ada problem mutasi di DNA-nya sehingga dia bawaannya membelah sendiri terus. Dia memperbanyak jumlah lipid, amino asid maupun glikan untuk menambah dirinya baru. Itu kalau cancer. Tapi kalau di sel yang terinfeksi COVID, itu bukan untuk menambah jumlah epitel sel parunya, bukan untuk menambah jumlah sel paru yang terinfeksi, tapi untuk membantu produksi dari virus yang membajak metabolismenya. Sehingga hmm, virusnya hijack, membajak si hostnya, sel yang terinfeksi itu, untuk mengambil nutrisi banyak untuk memproduksi sel tersebut, untuk sel tersebut memproduksi virion-virion baru. Dan metabolic profile-nya sama, Warburg effect. Makanya kebaca di PET scan. hmm. Ini sudah kita bicarakan udah lama, cuman kalau udah keluar jurnalnya baru orang percaya ya. Iya. Soalnya kan yang ngomong kan anak elektro, jadi kan baru dianggap hipotesa. Tapi tenang aja, aku bilang ya biar aja. Nanti lihat aja, nanti semua rancangan kita di awal-awal pandemi kemarin, benang merahnya bakal terbukti ke depannya oleh jurnal-jurnal bermunculan, contohnya ini. Ya. Hmm. Tadi aku sempat baca di kata akhir di akhir jurnal ini juga sekarang sedang berlangsung clinical trial untuk Yes.
aplikasi ketosis ini. Tapi belum dapat riset karena sampai bulan apa ya? Sampai bulan Mei kalau nggak salah. Mei 2021 kalau nggak salah. Tapi hipotesanya ini di-approve untuk clinical trial. Sudah dijalankan. Ya kita sendiri kan juga udah bimbing banyak orang yang OTG maupun yang kasus-kasus COVID oleh tim penyusun kita sendiri. Jadi kita sendiri juga secara nggak langsung clinical trial, tapi nggak secara seperti mereka yang ada fundingnya. Karena mereka kan clinical trial kan benar-benar terkontrol. Kita kan memang sifatnya membantu orang untuk menjalani metabolic conditioning ini. Yes. Oke ya, itu yang PET scan kemarin. PET scan kemarin itu menunjukkan mengenai glukos itu, utilisasi glukos yang tinggi itu. Yang kemarin aku share dan juga bikin shock gitu. Nah sekarang ada yang terbaru lagi bikin shock juga. Sekarang ini approve. Kalau kemarin kan mungkin dari fastingnya. Kalau sekarang approve dari makanannya. Kenapa makanannya dijaga supaya low carb, rendah karbohidrat, supaya ketosis. Ya. Ini kita bahas di sini. Sorry. Oh, ini nggak bisa geser ya, aku lupa. ini mesti keluar lagi terus itu lagi ya. Iya, betul. Geser baru nanti annotate lagi. Berarti stop dulu baru share lagi gitu Mas ya? Iya. Kalau di laptop lebih enak. Kalau di handphone mesti satu-satu memang. Ya. Mohon sabar. Ini suhunya gaptek jadi belajaran juga. Oke. Iya, nggak apa-apa Mas. Oke, ini abstraknya. Aku bacain ya. Mbak Angela nyindir aja. Senang banget kalau tahu tuh gaptek. The severe form of coronavirus disease 19, COVID-19 is characterized by cytokine storm syndrome. Jadi bentuk paling severe bahasa Indonesia apa sih? Aku kalau bahasa Indonesia ya bentuk fatal. Nah, bukan akut. Kronis ya fatal. Enggak, bukan kronis, fatal dah betul. Oh, fatal the severe form of coronavirus disease 19 atau COVID-19 is characterized by cytokine storm syndrome. Jadi bentuk fatalitas dari penyakit coronavirus tahun 2019 ini disebut coronavirus disease 19 COVID-19 dikarakterisasi dengan kemunculan cytokine storm syndrome, disingkat CSS. Ya, ini singkatan supaya mempermudah nanti ke penulisan di jurnal. And disseminated intravascular coagulation. Jadi muncul pengentalan. Ini simple bahasa medisnya banyak, tapi untuk ngebayanginnya bagi awam aku simpelin aja ya. Nanti kalau misalnya itu bisa nyari di Wikipedia, bisa nyari ini apa sih intravascular coagulation? Nah, dicek. Diabetes, obesity, and hypertension have as minor common denominators chronic low-grade inflammation and high plasma myeloperoxidase level, which could be linked to pulmonary phagocytic hyperactivation and CSS tadi cytokine storm syndrome. Jadi gini, yang bisa memicu kemunculan CSS itu kebanyakan itu satu, diabetes. Hubungannya dengan gula darah ya, kontrol gula darah ya. Karena kan tadi udah lihat sendiri sebelumnya PET scan ya. Terus obesitas. Nah, ingat obesitas, resikonya juga tinggi. Ya. Terus hipertensi. Nah, itu ekspresi S2-nya yang tinggi, berisiko untuk menghasilkan viral load yang tinggi. Itu juga chronic low grade inflammation. Nah, ingat yang aku pernah bilang di TFA sebelumnya, low grade inflamasi tingkat rendah, yang inflamasi yang tidak yang simple yang ingat nggak zaman dulu sebelum KF yang suka gampang pegel-pegel, gampang masuk angin, pokoknya ada aja keluhan-keluhan harian gitu loh. Kayaknya badannya nggak enteng, berat, pegel-pegel. Cepet capek. Yang seiring banyak nyeri di tubuh kita yang kita nggak sadari, itu apa namanya ya? Jadi efek dari obesity itu kayak gitu, overweight itu kayak gitu. Tubuh kita tuh jadi tinggi, inflamasinya banyak, walaupun nggak signifikan. Jadi kadang-kadang kita mengabaikan, mengabaikan inflamasi level rendah ini. Sifatnya kronik terus menerus. Tapi nantinya kalau sudah akumulasi bakal menimbulkan komorbiditas di depannya. Contohnya bisa jadi diabetes, hipertensi, jantung, dan penyakit apapun yang terjadi akibat penyakit kronis yang terjadi akibat inflamasi kronik yang low grade.
yang kelihatan rendah, tapi begitu nanti inflamasinya sudah nggak low, sudah dinyatakan punya penyakit A, B, C, D, E, F, G, yang metabolic syndrome, itu akibat akumulasi penyakit kronik. Akumulasi inflamasi kronik ini. Ya, high plasma myeloperoxidase level ini, myeloperoxidase ini, aku jelasin susah nih. Ini nggak jelek. Ini nggak jelek. Ini ada fungsinya. Jadi ini myeloperoxidase ini biasanya disekresikan oleh innate immune system dalam kayak misalnya nitric oxide. Ini intinya gini. Ini kalau terlalu tinggi berarti inflamasinya lebih tinggi. Tapi dia dibutuhkan, myeloperoxidase dibutuhkan untuk misalnya lawan infeksi. Jadi ini tetap dibutuhkan, tapi tidak boleh dalam jumlah tinggi. Gitu aja deh yang perlu dimengerti. Soalnya kalau aku jelasin apa itu myeloperoxidase, aku nunjukin struktur kimianya nanti pusing semua. Which could link to pulmonary phagocytic hyperactivation and cytokine storm syndrome. Jadi ini bisa dihubungkan dengan aktivitas yang tinggi, hyperactivity dari phagocytic. Phagocytic itu fagositosis bahasa, aduh ini susahnya awam gini nih. Fagositosis itu ialah makrofag yang engulfing debris maupun kotoran makrofag sendiri, ngerti nggak ya? Makrofag itu sel imun yang makanin itu Mas, yang termasuk di innate gitu aja. Karena kalau aku bablas terus pasti banyak yang ketinggalan. Iya. Jadi ada sel-sel imun kita yang sifatnya pagositik, mempagositosis infeksi dan sebagainya, atau sel kehancuran sel rusak itu, tapi dia hyperaktif, terlalu hyperaktif. Kalau yang hyperaktif itu berarti sifatnya pro-inflamasi. Betul. Ya, berarti menyebabkan inflamasinya tinggi. Karena kalau sel-sel pagosit ini contohnya makrofag ya. Dendritic cell itu juga bisa disebut sebagai kategori pagosit. Tapi kalau yang diomongin di sini ialah makrofag. Nah, ini tipe kalau dia terlalu aktif, dia bakal mensekresikan sitokin dalam jumlah besar yang sitokinnya proinflamasi. Itu yang menyebabkan hyperinflamasinya muncul. Akhirnya disebut namanya badai sitokin atau sitokin storm. Ya pokoknya nanti kalau aku misalnya kurang jelas dimaklumin aja, karena ini memang ini hari ini kan sebenarnya yang aku bahas di Telenakes ini bedah jurnal itu bedahnya di Telenakes bukan untuk kebutuhan awam. Awam terima intinya doang, tapi karena ini mengisi ya sekali-sekali kita biar sambil tahu apa yang kita sering bahas di Telenakes. The hyperactivation of M1 macrophage with a pro-inflammatory phenotype, which is linked to aerobic glycolysis. Jadi aktivasi dari makrofag yang tipe M1, apalin ya, M1, itu fenotype-nya atau artinya dia memiliki tipe pro keinflamasi. Nah, dan ini berhubungan, which is linked to aerobic glycolysis. Aerobic glycolysis itu seperti metabolisme yang dipakai cancer. Artinya apa? Kenapa disebut aerobic glycolysis? Aerobik itu artinya kondisi walaupun di kondisi normoksia, di kondisi dengan oksigen masih ada, sel tersebut tidak menggunakan oksigen dalam menghasilkan energi buat dirinya. Logikanya kan semua sel di tubuh kita, apalagi yang memiliki mitokondria, kan harus kalau ada oksigen, kondisi normoksia ada oksigen dipakai untuk mengkopling elektron di elektron transport chain kan, menghasilkan ATP kan. Kayak ngerti aja elektron transport chain itu. Intinya gitu deh. Intinya oksigen itu selalu dipakai untuk mengkopling elektron di elektron transport chain. Disebutnya namanya oxidative phosphorylation. Tapi kalau di kondisi anaerobik, artinya ketiadaan oksigen, contohnya kontraksi muscle, hanya glukosa yang bisa dipakai. Jadi di kondisi ketiadaan oksigen, lemak nggak bisa dipakai untuk jadi ATP di oxidative phosphorylation. Hanya bisa glukosa. Kalau ada oksigen, lemak bisa dipakai, free fatty acid, untuk menghasilkan ATP. Misalnya acetyl CoA di TCA cycle bisa dilarikan ke oxidative phosphorylation
untuk menghasilkan ATP. Sedangkan kalau nggak ada oksigen, mau nggak mau, suka nggak suka, cuman glukosa yang bisa dipakai. Karena glukosa tetap bisa menghasilkan net 2 ATP, walaupun dia di glikolisis menghasilkan 4 ATP, tapi karena ada investasi 2 ATP, jadi net worth-nya satu molekul glukosa itu 2 ATP di jalur glikolisis, dia piruvatnya nggak masuk ke dalam TCA cycle, tapi di bypass menjadi bentuk laktat, lactic acid. Jadi tanpa oksigen pun glukosa bisa menghasilkan 2 ATP. Itu kalau untuk sel normal di kondisi anaerobik tanpa oksigen. Tapi kenapa ini disebut aerobik glikolisis? Artinya apa? Mau ada oksigen banyak kayak bodo amat, gue tetap pakai glukosa, tetap nggak gue masukin ke mitokondria untuk hasilkan ATP gue. Gue tetap buang dia jadi laktat. Jadi cuman penggunaan ikatan elektronnya cuma penggunaan parsial aja. Sisanya tujuan utamanya sisanya ialah supaya di jalur glikolisis ini terjadi penumpukan substrat. Kenapa terjadi penumpukan substrat di jalur glikolisis dari degradasi glukosa itu sengaja dilakukan dengan metabolisme parsial yang nggak efisien, jelas, karena utilisasi karbon dari C6H12O6-nya nggak optimal untuk menghasilkan ATP, malah disisain dalam laktat yang masih memegang potensial ATP juga, yang bisa dirubah jadi glukosa juga di Cori cycle, di liver. Karena tujuannya sel tersebut menggunakan aerobik glikolisis ialah untuk akumulasi substrat di jalur glikolisis, yang akumulasinya itu bakal membuka jalur-jalur untuk yang bersifat anabolik. Contohnya jalur pentose phosphate pathway untuk membuat nukleotide, atau sintesis protein, berbagai jalur heksosamin. Jadi berbagai jalur dari glikolisis itu bisa digunakan untuk membentukkan makromolekul baru yang tujuannya untuk membangun sesuatu gitulah, gampang gitu. Glukosa itu kalau digunakan non-oksidatif tanpa oksigen, biasanya tujuannya untuk membuat sesuatu, untuk grow, berkembang. Nah, grow itu contoh sampling untuk sel kanker. Tapi kalau ngomongin infeksi virus, berarti sel yang melakukan aerobik glikolisis ini, dia lagi disuruh virus, analogi aja ya, bukan virus nggak bisa nyuruh, tapi virus menyebabkan sel tersebut melakukan aerobik glikolisis untuk tujuannya apa? Contoh, akhirnya dia bisa membuat nukleotide. Nukleotide itu yang ya, bahan bakunya untuk RNA virus itu sendiri, sampel dari virus. Membuat membran selnya berarti bisa memicu lipogenesis, artinya malah bukannya mendegradasi lemak untuk energi, ini malah bisa membentuk lemak, lipogenesis. Misalnya karena kan nanti kan dia untuk bikin membran penutupnya enkapsulasi dari virus materi RNA virus itu, contohnya COVID. Dan justru juga malah mensintesis protein. Contohnya protein itu untuk struktural juga bodinya virus. Misalnya untuk bikin spike-nya. Dan untuk bikin untuk fungsi glycosylation di Golgi misalnya. Di Golgi dia untuk mengglycosylated lagi membentuk glikoprotein struktur spike di permukaan dari virus. Jadi intinya aerobik glikolisis ini penting untuk replikasi virus maupun pembelahan sel di kanker. Makanya aku bilang ciri-cirinya itu aerobik glikolisis atau Warburg effect ini sangat signifikan, kemiripan antara sel kanker dengan glukosa ya karena itu. Karena apa? Ya makanya di PET scan nyala. Walaupun PET scan di secara klinikal tidak ditujukan untuk mengecek orang COVID apa enggak. Kalau orang COVID itu kan ciri-ciri berarti dia ada inflamasi di lokasi jaringan paru, anggapnya gitu. Walaupun GGOT sudah bisa buat menebak ini ada infeksi, ground glass opacity, tapi lebih akurat lagi kalau infeksinya sedang berlangsung, ya PET scan. Karena semakin nyala lokasi GGOT-nya, berarti infeksinya ini lagi jalan terus, lagi hyper dia, lagi hyper metabolik, ngambilin gulanya banyak. Itu fungsi PET scan, tapi PET scan nggak bisa jadi standar karena satu cost-nya tinggi. Tapi aku senangnya apa? Penemuan insidental ini dijurnalkan. Iya. Mungkin si pembuat jurnal tidak propose menggunakan PET scan untuk standar
diagnosa COVID. Tapi dari hasil temuan insidental dia menunjukkan bahwa sifat menekankan kembali sifat infeksi virus yang menginfeksi sel yang sifat sel yang terinfeksi, dia akan mirip seperti kanker. Dalam hal metabolic profile-nya, yaitu aerobic glycolysis atau disebutnya Warburg effect. Di kondisi ada oksigen, tetap maunya glikolisisnya tinggi. Karena apa? Tujuannya untuk memproduksi something. Secara cepat. Itu kuncinya dari aerobic glycolysis. Itu basic yang mungkin kalau yang belum bukan dari kalangan medis, mungkin yang dari nakas pun juga mungkin udah lupa pelajaran di semester awal. Ini aku refresh lagi. Oke. Siap, Mas. Yang refresh. Nih, kalau kita beda judul kayak gini kan chatnya sepi, Mas. Sepi. Aku yang ketipu kan jelasin, Mas. Kalau tema chatnya rame. Oke. Lanjut. Sekali-sekali tema sepi chatnya nggak apa-apa. The hyperactivation of M1 macrophage with a profile which is linked to aerobic glycolysis. Nah, ini leads to recruitment of monocyte, neutrophil, and platelets from circulating blood, plays a crucial role in thromboinflammation as recently demonstrated in COVID-19. Nah, jadi memang akarnya trombosis yang terjadi dalam patologi COVID yang sekarang muncul ini, terjadi trombosis yang mungkinnya nanti ada solusinya ialah, ya ini sorry ya, misalnya gampang pakai heparin atau apa, secara farmakologi interventionnya, itu sebenarnya akarnya yang harus dibereskan. Jangan sampai terjadi inflamasi over yang menyebabkan, karena berbagai macam koagulasi dan sebagainya itu yang systemic effect dari infeksi ini sebetulnya itu akarnya cuma satu, inflamasi. Gimana nanti ini bakal menjelaskan akarnya dari masalahnya yang harus dibereskan, bukan hasil yang terjadi. Makanya ini penting untuk sejak setelah begitu ada simptom, induksi ketosis ini penting apa? Untuk mencegah perburukan, mencegah fatalitas, itu pentingnya. Ya mungkin akhirnya farmakologi jelas dibutuhkan untuk intervensi untuk kondisi yang intervensi sudah gejala yang sudah terjadi ya. Yang sudah terjadi mau gimana lagi. Nah, tapi ini kan bisa buat pelajaran untuk mencegah dari mulai OTG atau gejala ringan jangan sampai buruk. Ya, nah, itu kuncinya mau dimaksud yang belum fatal gitu. Dan apalagi sekarang banyak yang gejala ringan tapi perburukannya tiba-tiba cepat. Makanya dibilangnya kan happy hypoxia itu. Lanjut, Mas. Oke. Materi keren, tapi banyak istilah kedokteran. Dimaklumin. Sekali-sekali gitu, sekali-sekali. Kan kapan lagi? Ya, aku singkat-singkat aja yang penting-penting aja deh, biar nggak terlalu pusing. Itu kurang lebih nangkep sih, Mas. Jadi ya, through the formation of jadi intinya pada saat tadi M1 macrophage itu aktif melakukan aerobic glycolysis, dia bakal mensekresikan mensekresikan disebut namanya chemokines. Chemokines itu semacam protein juga signaling untuk menarik sel-sel imun lain. Contohnya di sini monosit, platelet, trombosit itu. Jadi terjadi agregasi trombosit lah istilahnya di situ. Monositnya juga itu. Jadi yang bisa responsibel untuk terjadinya tadi yang koagulasi tadi ya, pengentalan. Koagulasi tadi itu pengentalan. The modulation of glucose availability for activated M1 macrophage by means of eukaloric, modulasi untuk availabilitas dari glukosa dari aktivasi macrophage yang tipe M1 dengan menggunakan, ini aku pindah ke screen berikutnya. Ini sorry nggak bisa geser, jadi harus satu-satu ya. Second, ANEKD could be advantage for the metabolism of anti-inflammatory M2. Ini benar yang ketiga nggak ya? Bukan, Mas. Itu masih, ini kayaknya bukan halaman lanjutnya ya.
bukan halaman selanjutnya. Ini harusnya ke berapa, Mas? Nah, ini nggak tahu. Harusnya ini bukan Oh lanjutannya iya, tadi. sorry yang ini bukan. Makanya ini kadang-kadang nggak biasa jadi kayak gini, kacau. Aku mesti apa sebelumnya? Katro ya? Nggak apa-apa, dimaklumi jurnalnya masih baru. Ya. Jadi cuma screenshot langsung menjadi nggak tadi karena mulai dari 7:30 tadi aku baca sebentar screenshot. Ini juga baru mau baca benar-benar bareng sama audiens. Jadi itu apa namanya? Aku nggak sempat nyusunnya di apa namanya? Pakai PowerPoint. Ya. Ketogenic diet could represent a possible metabolic tools for reducing adenosine triphosphate production from aerobic glycolysis in the M1 macrophage phenotype during the exudative phase. Nah, jadi tujuannya mengketosiskan itu bisa menjadi metabolic tools, alat metabolik untuk mengurangi produksi dari adenosine triphosphate ATP energi yang dibutuhkan oleh makrofag yang tipe M1 tadi itu yang bersifat aerobic glycolysis. Karena tipe makrofag M1 ini dia kan tinggi uptake glukos dan justru dia memicu sekresi sitokin yang nantinya menghasilkan badai sitokin. Kalau glukos availability-nya dihambat dengan induksi ketosis, ya, maka otomatis kemampuan M1 untuk mensekresikan sitokin dan jumlah besar yang menyebabkan badai sitokin kan turun. Itu rasionalisasi secara biomolekulernya. Logikanya, karena akarnya memang glukos. Karena aerobic glycolysis itu memicu M1 itu aktif. Ini sel imun ya, sel imun yang bersifat memicu imunopatologi dari COVID-19, yaitu menyebabkan badai sitokin. Dia aktif mensekresikan sitokin yang bersifat proinflamasi dan metabolic profile-nya aerobic glycolysis. Otomatis uptake glukosnya tinggi seperti di PET scan. Ya kalau dia sih sebetulnya dominannya awalnya di jaringan limfatik dulu. Tapi begitu dia glukosnya availabilitasnya diturunkan, contohnya dengan fasting on ketosis, puasa di kondisi ketosis, otomatis kemampuan dia untuk mensekresikan sitokin dan jumlah besar ini sudah pasti turun. Yes. Ya. This approach could reduce the overproduction of cytokine and consequently the accumulation of neutrophil monocyte platelets from the blood. Ya, seperti aku bilang tadi, approach seperti ini, pendekatan seperti ini dapat mengurangi overproduksi dari sitokin dan sebagai konsekuensinya akumulasi neutrofil, ya. Kan kalau orang di kondisi yang sudah hyperinflamasi itu kan neutrofilnya kan juga tinggi. Akumulasi. Limfositnya rendah, neutrofilnya malah meningkatnya tinggi banget. Nah, ini bisa dicegah. Kuncinya hanya satu, dari berbagai kemunculan di hasil darah yang ini tinggi, ini apa, mungkin secara farmakologi ada intervensi beda-beda, padahal akarnya cuma glukosa. Tekan glukosanya, ini bisa dicegah. Gitu dikontrol. Dikontrol ya. Second, EKD itu eukaryotic ketogenesis could be advantage for the metabolism of anti-inflammatory M2 macrophage because this cell predominantly express oxidative phosphorylation enzyme and are best fed by the oxidation of fatty acid in the mitochondria. Nah, itu jawabannya. Soalnya. Yang kedua, ya tadi kan pertama. Yang kedua, induksi ketosis ini sangat menguntungkan untuk metabolisme makrofag yang tipenya M2. Jadi makrofag itu ada dua tipe. M1 yang tadi pemicu badai sitokin itu yang bersifat proinflamatori. Itu yang terjadi di kondisi yang sudah severe, ya fatal. Tapi harusnya yang harusnya kalau dalam respon imun yang normal yang berhasil, tipe M1 ini memang penting di awal. Tapi setelah selesai respon imunnya harus switch ke M2. Artinya M2 ini mensekresikan sitokin juga, tapi sitokinnya sifatnya yang anti-inflamasi, justru malah menurunkan inflamasi. Nah, di kondisi orang yang fatal ini, M2-nya ini hampir nggak ada. Kalah dominasi oleh M1. Karena M1 tadi itu yang makrofag M1, aerobic glycolysis tinggi banget. Tapi dengan induksi ketosis ini, justru mendukung terbentuknya
mendukung kemunculan M2 makrofag. Jadi makrofag yang tipe M2 itu bakal muncul dan mensekresikan antiinflamatori. Kenapa seperti itu? Karena M2 makrofag ini dia paling dominan menggunakan oxidative phosphorylation. Artinya apa? Paling dominan menghasilkan ATP, tapi dengan cara mengkopling oksigen. Ya. Kalau tadi M1 tadi itu mirip seperti sel yang jadi sel epitelial sel paru yang diinfeksi virus itu juga dominan aerobik glikolisis. Ada oksigen tetap nggak dikopling. Sel imun yang overaktif, contohnya seperti tipe M1 tadi itu, dia juga sama aerobik glikolisis. Ada oksigen nggak dikopling untuk energi. Dikopling itu nggak dipasangkan untuk sebagai akhir dari untuk mengikat elektron akhir dari menghasilkan energinya ATP di oxidative phosphorylation. Nah, tapi kalau M2 yang antiinflamatori justru dia sangat oksidatif sifatnya. Artinya dia harus menggunakan oksigen dan dia justru paling identik menggunakan lemak, free fatty acid. Jadi sel yang aktif menggunakan free fatty acid untuk energi ialah sel yang sangat oksidatif sifatnya. Artinya apa? Bukan tinggi penggunaan glukosa, tinggi penggunaan oksigen untuk dikopling dalam dia menghasilkan ATP-nya. Nah, ingat, ciri-cirinya justru malah dia sifatnya fat burning mode, bakar lemak. Ini yang malah bersifat anti-inflamasi. Nah, ini yang aku sebut namanya immunometabolism. Menghubungkan sistem imun dengan metabolisme. Kita ngelihat metabolic profile-nya dari sistem imun. Tipe apa yang mendukung sisi sebelah inflamasi? Tipe metabolik apa yang mendukung sisi antiinflamasi? Sebetulnya dua-duanya diperlukan karena respon imun itu kan dinamis dari mulai encounter dilawan, harus respon imunnya memang harus pro-inflamasi, tapi harus cepat resolve dengan antiinflamasi sehingga menghasilkan immunity, kekebalan. Tapi kalau nggak resolve, nggak ada counter dari antiinflamasinya, dibiarkan inflamasi terus, ya nggak jadi immunity, munculnya imunopatologi, fatalitas kematian, mortalitas. Akibat apa? Ya akibat imun kita sendiri yang menyebabkan kematian, bukan karena virusnya. Virusnya sih cuma nebeng membelah. Virusnya yang hasil virus yang direplikasikan itu juga virusnya nggak gigitin kemana-mana, nggak gigit dia. Dia virus itu nggak hidup, nggak bisa gigit, nggak bisa makan daging kita, nggak bisa. Tapi yang membunuh kita itu respon imun yang berlebihan, makanya disebut imunopatologi. Nah, itu akibat tidak resolve-nya respon imun yang tidak terjadi switching yang normal dari inflamasi di awal menuju antiinflamasi. Itu rahasianya. Nah, makanya dia dengan induksi ketosis mendukung sel-sel makrofag M2 ini untuk lebih dominan nantinya. Jadi otomatis di lingkungan terinfeksi itu juga siap untuk menuju antiinflamasi dengan segera. Jadi bisa mengontrol, mencegah terjadinya sitokin storm tadi itu. Nah, ini rasionalisasinya bagus banget. Karena ini sudah menunjukkan sisi imunometabolisme yang biasanya orang masih yang di luar sana pun masih terpisah. Imunologi dan metabolisme masih terpisah. Ini dilihat sekaligus, benang merahnya ketemu. Oh, itu bagusnya di situ. Berarti makanya aku bilang, bentar lagi juga ada yang nemu benang merahnya, Mas. Sabar. Keluar kan. Rasionalisasinya kan sama kayak kita di buku metabolik. Betul. Ya kan? Bedanya kita duluan yang udah nulis. Oke. Tadi apa tadi sampai mana sih aku gara-gara ngobrol jadi lupa. Second, aneikade could advantage fundamental itu udah. Okay. Ya, itu kali ya. Caloric ketogenic diet, induksi ketosis, could guarantee the availability of free fatty acid, jelas. Menggaransi availabilitas dari free fatty acid. Karena kalau kita ketosis, otomatis kan tubuh kita sumber energinya pasti kan dominan free fatty acid dong. Kalau free fatty acid berarti di darah lebih banyak sirkulasi free fatty acid. Jadi availability-nya udah digaransi kalau kamu ketosis. Ya. Jadi bakal dominan, itu rahasianya tuh. Baru ngomong itu rahasianya Mbak Eka Umulisnya juga itu rahasianya.
sepemikiran kok Sahabi. Which are an optimal fuel supply for this cell. Tuh. Third, an EKD which could reduce high lactate formation by macrophage due to glycolysis could favor the production of interferon type 1, which are inhibited by excessive lactate production. Nah, jadi ini interferon. Jadi gini, bahkan aku sempat ada jurnal untuk, jadi gini, interferon type 1 ini digunakan untuk induksi respon imun. Jadi dari sisi farmakologi ada obat untuk obatnya ya juga sama, analog penggantinya interferon. Itu biasanya diberikan ke pasien untuk memicu respon imunnya. Tapi secara alaminya tubuh kita kan harusnya menghasilkan interferon sendiri. Yes. Untuk memicu, jadi tujuan interferon ini penting. Ini sebetulnya kalau mau membahas imunologi itu seru banget loh. Cuman aku nggak bisa mengebuka semua hari ini karena pasti mumet semua. Interferon itu salah satu jenis sitokin yang fungsinya membuat sel adaptif melek. Jadi begitu interferon disekresikan oleh sel monosit, oleh innate immune system, salah satu bisa jadi interferon itu bisa disekresikan oleh dendritic cell misalnya atau makrofag. Itu dua-duanya bisa karena itu sebagai signaling menginform bahwa dia capture something nih, gue ada antigen lawan nih. Ayo melek semua. Jadi antigen presenting cell ini, cara antigen presenting cell mengalert sisi adaptive lineage, T cell dan sebagainya, yang jenderal-jenderalnya itu untuk tahu bahwa kita kedatangan musuh nih, ada company yang tidak diundang nih, itu dengan interferon. Makanya interferon juga sering digunakan secara farmakologi untuk memicu orang yang imunnya nggak bagus. Sudah responnya jelek. Nah, atau juga aku pernah baca jurnal, aku nggak tahu udah pernah share di grup apa belum, itu sempat ditawarkan dipropos untuk penanganan awal COVID-19 waktu di awal-awal pandemi dulu, udah pakai interferon aja. Ada jurnal yang mempropos seperti itu supaya imun kita cepat bangun mengalahkan sebelum sampai bablas menjadi badai sitokin. Nah, tapi di sini dikasih tahu interferon itu bakal diproduksi muncul secara ini. Diproduksi kalau apa? Kalau makrofag, kalau APC yang memproduksi interferon tidak di kondisi rendah oksigen. Penyebabnya dia rendah oksigen apa? Yaitu ini. Jadi gini, ketiga, EKD, which could reduce high lactate formation, karena rendah glukosa, otomatis kan pembentukan laktat kan menurun. Ya. Ya kan? Nah, pembentukan laktat menurun. Karena kenapa? Glukosa kan kalau dipakai parsial kan jadi laktat. Ya. Nah, laktat yang berlebihan ini kan menurunkan kadar oksigen di darah. Betul. Ini anggapnya in situ, di lokasi problemnya dah, anggap aja. Karena kalau misalnya di lokasi jaringan yang terinfeksi tersebut tinggi laktat atau tinggi inflamasi yang menghasilkan tinggi laktat, otomatis kan oksigen turun. Otomatis kemampuan sel-sel innate immune system untuk mensekresikan interferon juga turun. Karena untuk mensekresikan interferon tadi, signal tersebut butuh sel yang melakukan oxidative phosphorylation. Artinya apa? Mengkopling oksigen. Yes, itu dia. Nah, itu rahasianya. Jadi kalau dengan EKD, otomatis dengan availability free fatty acid yang lebih banyak, otomatis glukosa yang lebih rendah, otomatis laktat juga rendah, otomatis tidak ada gangguan hipoksianya. Yes. Oksigennya, availabilitas oksigen lebih tinggi, mengizinkan untuk sel-sel innate yang memproduksi interferon untuk aktif memproduksi interferon. Akhirnya cepat mengalert adaptive immune response, yaitu T-cell lineage dan lainnya yang dia fungsinya sebagai regulatory dari respon imun, rahasianya. Ya. Mudah-mudahan ada imunolog nonton nih. Jadi ada yang jain aku. Kalau yang nggak ada nonton kan cuma iya aja. Iya deh, apa kata Mas Tio deh. Oke ya. Oke. From a practical point of view, the hypothesis in addition to being, aku keluar lagi Mas. Kita sekarang masuk ke foto berikutnya. Halaman 3. Ini halaman 3 berarti ya? 1, 2, 3. Masih ngetin aku halamannya ya, jadi aku bisa ngitung dari sini. Nah, soalnya aku kan kalau baca gitu kadang-kadang lupa tadi halaman berapa, aku soalnya ngitung dari galeri. Masih ngetin ya? Catetin di kertas gitu. Oh, aku udah buka halaman ke berapa tadi nih gitu ya.
Proven in clinical studies must obviously take into account the contraindication of EKD, particularly type 1, type 2 diabetes treated with drugs that can cause hypoglycemic to avoid the risk for side effect of diet. Jadi dalam aplikasi ini ketogenik juga mesti diperhatikan apakah si pasien yang mau diterapkan induksi ketosis ini tipe memiliki penyakit diabetes tipe 1, tipe 2 yang menggunakan obat yang menyebabkan hipoglikemia. Kenapa? Ya ini cuma mengingatkan. Jadi kalau kita nggak makan karbo, otomatis kan gula darah kan gini loh. Tadi juga ada yang nanya sih di postinganku, Mas itu kok ada indikasi hati-hati untuk tipe 1 dan tipe 2. Yang dimaksud itu ialah tipe 1 dan tipe 2 yang menggunakan obat penurun gula darah hipoglikemia. Kenapa? Makanya kalau orang yang keto, yang orang yang mulai KF tapi kondisinya dia udah pakai insulin kan aku suruh kurangin 20-30% dulu dosisnya. Jangan gunakan dosis normal saat kamu nggak makan karbo. Karena kalau dia dengan dosis normal, dia udah nggak makan karbo, kan gula darahnya kan udah mulai turun karena nggak ada sumbangan glukosa dari makanan, yang ada cuma glukosa dari liver aja. Jadi gula darah kita di sirkulasi itu kan kombinasi dari 2 sumber. Ya. Glukosa dari makanan dan juga glukosa dari liver. Kalau kita tidak makan karbo, glukosa dari makanan hilang, tinggal glukosa dari liver. Nah, tapi orang diabetes, glukosa dari liver ini juga masih berlebihan. Yes. Makanya walaupun orang diabetes nggak makan karbo, ikutin KF, nggak ujuk-ujuk dia gula darah normal. Karena apa? Livernya juga masih memproduksi gula berlebihan karena gluconeogenesis tinggi karena livernya masih ada stres. Karena tubuhnya masih metabolisme nggak bagus, makanya livernya masih gluconeogenesis berlebihan. Makanya nggak makan karbo pun glukosanya masih di atas 100. Nah, tapi intinya kalau dia pakai obat yang menyebabkan dia hipoglikemi, entah itu obat, drugs, oral maupun insulin yang menunjukkan hipoglikemi, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena begitu dia nggak makan karbo dengan dosis yang sama, ya dia gula darahnya bisa terlalu rendah. Itu yang dikhawatirkan doang sama dia. Ini sih betul nggak salah. Tapi bukan berarti diabetes yang kena COVID malah nggak boleh pakai ini, bukan. Cuman lebih cautious, maksudnya clinician-nya atau dokternya menghandle pada saat menerapkan ketosis ini ke pasien yang diabetes, dia tahu ada sejarahnya dan dia juga yang resepin insulin atau dia tahu sejarah dia pakai insulin, dia harus aware bahwa begitu saya nggak kasih karbo ke pasien saya, dia sudah pasti gula darah dari sumber makanan turun. Sudah pasti mengandalkan itu. Kalau saya tetapkan dosis yang sama, harusnya kan makin turun lagi dong. Nah, jadi ya itu sih cara diagnosa normal aja. Yang nggak makan karbo, yang ngapain dengan insulin sama harus turunin lah. Tapi kalau tipe 1 nggak bisa ujuk-ujuk lepas total. Kenapa? Tipe 1 kan indikasinya pankreasnya memang tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Jadi yang menyebabkan ketoasidosis itu kalau tidak ada insulin sama sekali di sirkulasi. Basal insulinnya itu sangat nggak ada deh, karena pankreasnya bermasalah. Itu disebut tipe 1. Makanya dia pakai insulin. Atau tipe 2 yang tidak terkontrol akhirnya harus pakai insulin untuk mengontrolnya. Karena insulin yang dihasilkannya pun sudah kurang atau tidak efektif sehingga ditambah insulin tambahan dari luar untuk menekan gula darahnya. Nah, itu juga dosisnya harus turun. Yang nggak ujuk-ujuk lepas karena menunggu progres. Jadi kalau GDP-nya mulai stabil, akhirnya lepas, alhamdulillah. Tapi di awal nggak ujuk-ujuk lepas insulin, tapi jelas nggak boleh dosis normal. Karena kan tujuannya insulin kan menekan gula darah. Jadi nggak makan karbo udah nurunin gula darah, nanti terlalu turun. Jadi concern-nya dia itu di situ gitu kan. Oke ya. Sekarang kita masuk ke introduksi. Coronavirus disease COVID-19 is a predominantly respiratory viral infection caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus SARS-2. Oke. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Recent evidence suggests that the subgroup of patients who have the most severe clinical manifestation of COVID-19 and require hospitalization in intensive care unit may have a cytokine storm. Jadi menunjukkan bahwa pasien-pasien yang fatal dari manifestasi dari penyakit COVID-19 ini kebanyakan karena mengalami cytokine storm atau badai sitokin. Ya. Oke. Sekarang berarti aku halaman nomor berapa, Mas? Sekarang ke 5. 5 sama judul. Kalau tanpa judul ke 4. Ya udah, yang tanpa judul deh, Mas, tanpa judul. Ingat aku tanpa judul berarti keempat ya. 1, 2, 3, 4 berarti yang ini. Nah,
Cytokine Storm Syndrome (CSS) is characterized by acute respiratory distress syndrome. Jadi di karakterisasi dari kejadian badai sitokin ini ialah kemunculan acute respiratory distress syndrome. Yaitu akhirnya karena inflamasi di respirasi paru itu sangat tinggi, akhirnya difusi oksigen turun, makanya disebutnya ARDS, makanya dia perlu bantuan ventilator. Dan kadang septic shock, ya kayak sepsis gitu loh, inflamasinya meningkat, CRP-nya naiknya gila-gilaan. Jadi kayak infeksi sepsis. Kalau yang aku nggak bisa jelasin satu kelamaan, nanti apa itu septic shock bisa cari di wiki kalau mau tahu lebih lanjut gitu belajarnya. Followed by multi-organ failure and disseminated intravascular coagulasi yang itu tadi ya. Multi-organ failure, jadi organ-organnya banyak ke-impact dari efek dari ARDS ini. Atau hyperinflamasi ini menyebabkan ya ada yang gagal ginjalnya jadi bermasalah, ada yang livernya kena efeknya, ada yang jantungnya juga kena. Jadi semua komorbidnya keangkat semua oleh potensiometer dari inflamasi yang diperbesar. Which represent the main cause of mortality, yang sebagai akar masalah penyebab kematiannya, mortality, fatalitas. Ya. Cytokine Storm Syndrome (CSS) seems to be due to the hyperactivation of the innate immune system by SARS-CoV-2 and the hyperproduction of pro-inflammatory cytokines and chemokines. Betul kan, chemokines? In patient with more severe disease. Nah. Gak butuh monolog, udah dijelasin sama dia sendiri. Yang aku sebut tadi. Jadi kalau makrofag itu untuk manggilnya itu pakai chemokines, tapi dia juga mensekrekan pro-inflammatory cytokine untuk yang lebih banyak lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa cytokine storm syndrome dari sitokin itu memang karena hiperaktivasi dari respon innate immune system akibat merespon ke SARS-CoV-2 ini. Akhirnya membuat hyperproduksi dari sitokin yang bersifat inflamasi. Yang pokoknya seperti cerita aku di awal lah. Ini cuma nyebutin yang sudah aku lanjut cerita di awal tadi. In particular, cytokine storm syndrome is more frequently observed in patients with diabetes. Jadi lebih partikular lagi, cytokine storm lebih sering muncul, prevalensinya lebih sering muncul di diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, atau obesitas tuh. Jadi jangan ngentengin obesitas, karena apa? Obesitas itu bisa beresiko silent comorbidity, silent metabolic syndrome. Nah, aku bilang karena chronic inflammation, ya. Ini yang perlu, yang makanya kenapa fatalitas bisa meningkat itu karena banyak komorbiditas yang sifatnya silent dan tidak terdeteksi karena mereka tidak mengecek dirinya sendiri. Tidak ya contohnya gampang, mereka tidak tahu HbA1c berapa. Ngapain gue ngecek HbA1c, orang gue sehat kok. Kan gue nggak diabetes, ngapain gue ngecek HbA1c? Taunya kamu nggak diabetes gimana? Ya gue badan gue sehat-sehat, ya pernah ngecek gula darah puasa nggak pernah. Kenapa nggak pernah ngecek? Ya gue merasa sehat kok. Nah itu. Banyak walking hyperglikemia sekarang, banyak walking diabetes di sekitar kita. Mereka tidak pernah ngecek, kenapa? Karena mereka masih merasa sehat dan mereka nggak mau tahu. Kalau gue tahu, gue malah stres lagi. Udahlah, nanti gue harus berubah gaya hidup lagi. Gue lagi senang makan pizza kok. Gue lagi senang makan ini. Kadang-kadang orang itu malas ngecek itu kenapa? Karena dia takut kehilangan something di dirinya. Maksudnya kehilangan gaya hidupnya yang dia masih menikmati gitu loh. Dia nggak mau ketahuan sakit, dan dia juga kadang-kadang nggak mau tahu. Banyak orang seperti itu. Tapi akhirnya ini justru malah meningkatkan resiko yang tidak disadari. Makanya mudah-mudahan, ya itu betul kata Mbak Hani, ini zona nyaman terganggu. Masalahnya mereka nggak mau sadar. Kenapa? Kalau mereka sadar, zona nyaman mereka terganggu, dan gue harus berubah dong. Kalau di rata-rata kan orang berubah gini loh. Boleh jujur, para warrior kita rata-rata berubah. Kebanyakan warrior kita kan dari dia sakit apa-apa gitu kan, terus dia KF. Sebelum dia KF, sebelum dia tahu dia punya penyakit itu, mungkin dia susah banget untuk dirubah. Tapi dia setelah divonis A, B, C, D, E, F, G, setelah ditemukan apa, ada tumor, setelah ditemukan ini, ada penyakit ini, karena ditemukan itu, zona nyamannya hilang. Baru dia mau nyoba KF. Jadi ngerti kan kenapa KF itu susah diterima bagi orang yang tidak mau tahu dia sakit apa enggak, susahnya seperti apa, tahu kan? Karena kalian pernah di fase itu. Para warrior kita pun pernah di fase dia di zona nyaman, dia nggak mau berubah. Dia berubah karena dia udah divonis sesuatu, udah tahu sesuatu yang harus dirubah.
Makanya aku kan menyarankan gini, ya mudah-mudahan ada kebijakan nanti dari clinical setting yang aku bilang di TFA sebelumnya, jangan cuma swab. Kasih metabolic parameternya dikontrol juga. Jadi ini hasil swabnya, hasil metabolic parameter, entah itu dari BMI, gula darah, HbA1c, apa, dikasih tahu juga, nih, kamu nggak apa-apa nih swab masih negatif, tapi metabolic parameter kamu seperti ini. Berarti kamu sudah pre-diabetes atau diabetes misalnya. Kamu udah pernah ngecek ini belum ke dokter? Belum, saya merasa sehat kok, tapi ya hasil darahnya blood work yang bisa dihubungin. Nah, minimal dengan kalau kita mumpung pandemi ini, karena kita tahu bahwa di pandemi ini fatalitasnya itu ialah metabolic issue, ya penyebabnya jadi fatal kan metabolic issue. Yang di swab negatif ini kan belum tentu nggak bakal kena nantinya, bisa jadi kena lagi. Apalagi kalau di swab positif dengan metabolic profile yang udah jelek. Nah, dia walaupun nggak bergejala, kita nggak bisa naruh dia di posisi OTG. Karena bisa tiba-tiba jadi perburukan. Kenapa? Ya karena ini metabolic profile-nya jelek. Karena resiko terbesar perburukan kan karena apa? Karena metabolic profile yang bermasalah bisa memicu hyperinflamasi. Bisa jadi ini yang nggak bergejala nanti ujungnya hyperhipoksia lagi. Jadi dia lebih takut. Oh, karena aku kok positif, aku nggak bergejala, aku disuruh karantina di rumah, tapi aku dikasih lembaran parameter metabolikku buruk semua. Jadi dia tahu apa yang dirubah. Selama dia karantina, dia tahu apa yang dirubah. Apa ya menyebabkan aku nih kok trigliserid tinggi banget, gula darah tinggi, HbA1c ku kata di atas 7 sampai 8, tapi aku merasa sehat-sehat aja kemarin-kemarin. Ini aja swab positif aja, aku juga nggak ngerasa apa-apa. Coba aja di PET scan. Kalau nggak nyala tuh bagian yang mana yang lagi aktifnya, mumpung masih sedikit, nyalanya masih sedikit, gimana cara nyetopnya? Apa mau nanti tiba-tiba nyalanya banyak, masih ketawa ketiwi, happy, tahu-tahu saturasi oksigen turun, happy, hipoksia, akhirnya terang benderang seluruh paru nyala semua, mau terang benderang sama kontrasnya FDG, aktif pakai glukosa, aktif inflamasinya, aktif kerusakannya, gagal difusi oksigen, turun saturasi oksigen, yuk, monggo, ventilator menunggu. Mau? Seram. Nah, makanya aku bilang, makanya mudah-mudahan kita didengar nih. Kalau udah jelas fatalitasnya itu akibat metabolic profile yang buruk, mudah-mudahan somehow pemerintah mau membiayai untuk, kalau sekarang swabnya gratis, cek darahnya gratis sekalian deh. Kenapa? Untuk pengingat. Karena orang itu, gue aman, gue swab negatif. Gaya hidupnya nggak berubah. Entah dia itu lingkar perutnya besar, entah dia visceral fatnya besar, dia nggak bakal berubah kalau swabnya negatif kok. Besoknya jorok lagi, jorok. Mager lagi, mager. Jadi grup kita itu sudah bisa jadi contoh. Grup kita itu sudah bisa jadi contoh bahwa apa? Di grup kita pun, para warrior pun juga banyak yang asalnya dari orang-orang yang nggak concern dengan kesehatan dulunya. Dan mereka berubah karena ada data. Ada yang vonis, ada yang diagnosa. Makanya kalau kita bisa jadikan ajang ini untuk mendiagnosa orang, jadi kayak yang kemarin Mas Piprim ngeluarin hati-hati nyindir saya. kan kemarin kan jurnalnya waktu Mas Piprim kemarin di forum ID itu diangkat, forum komunikasi ID ya. Forum komunikasi itu diangkat. Itu kan Mas Piprim kan nunjukin ini, apa namanya? Judulnya When Two Pandemic Collide. Ketika dua pandemi bertemu. Pandemi COVID dan pandemi apa? Sindrom metabolik. Itulah menyebabkan yang menyebabkan fatalitasnya banyak tinggi di mana-mana. Karena di pandemi ini spesifik fatalitasnya lebih kelihatan ke orang-orang dengan comorbid, makanya di judulnya When Two Pandemic Collide, sering bertemu. Ya udah, berarti kan menunjukkan bahwa sindrom metabolik gajah di pelupuk mata, kata Mas Piprim, benar nggak? Ya udah, kalau kayak gitu kenapa kita nggak bikin screening metabolic parameter? Jadi sekarang ini kan lagi gencar screening terhadap COVID-nya, mencari di mana orang yang kena COVID diisolasi supaya tidak menularkan yang lain. Itu udah benar. Kenapa nggak sekalian karena nih two pandemic yang collide,
yang kemarin-kemarin kita sebelum ada COVID pernah nggak ada orang di mana-mana di screening untuk metabolic profile? Malah aku nggak pernah dengar ada screening metabolic profile. Kecuali orang itu mau asuransi lah, atau kecuali orang itu ada dari kantornya lah. Tapi pemerintah kayaknya nggak pernah ada yang mau screening metabolic profile di masyarakat gue gimana nih. Resiko terjadinya PTM gimana nih? Padahal ya resiko terjadinya PTM itu akar masalah dari sekarang penyakit menularnya yang menjadi berisiko tinggi karena PTM-nya tidak terkontrol. Itu yang aku maksud. Nggak bisa dinasehatin, kasih data, berubah mereka. Nggak usah. Ya, nih punya kamu, swab positif atau swab negatif. Nih, pre-diabetes, selamat. Kamu ketahuan pre-diabetes sekarang, selamat. Udah. Terserah, abis dari kamu udah ketahuan pre-diabetes, HbA1c kamu udah atas 7, kamu misalnya HbA1c 10, 8, ini kamu mau apa dengan ini, aku nggak tahu. Pokoknya saya udah ngeluarin ini metabolic profile. BMI kamu tinggi, visceral fat kamu besar, triglyceride kamu hypertriglycerid. Nah, kelihatan semua di darah, nggak bisa ngumpet. Ini aku bilang, bongkar semua silent comorbidity di masyarakat. Bongkar, kasih tahu, tunjukin, buktiin lo sehat. Buktiin lo nggak beresiko. Kayak gitu. Baru kita bisa bantu nekan kemunculan fatalitas. Otomatis yang udah ketahuan kayak gini harus berubah mau nggak mau karena dia lihat data. Sama kan seperti para warrior kita yang sekarang warrior kita itu karena mereka merasa udah lebih sehat apa ya, karena dulunya aku yakin mereka punya momennya di mana mereka zona nyamannya tinggi dan nggak mau tahu karena satu hal dia mereka bergejala, akhirnya diperiksa, akhirnya tahu semuanya, akhirnya divonis. Sekarang baru nyari solusi, berubah gaya hidup. Memang harus berubah, harus kadang-kadang yang paling kuat itu merubah itu ialah data untuk orang berubah. Oke, itu intermezzo, tapi sebagai pencerahan kalau ngomong ini terus nanti takutnya mumet. Aku kasih intermezzo. Kata Mas Adil udah nyinyirnya. Emang aku nyinyir ya? Enggak nyinyir. Lagi happy jadi dosen elektro, tapi ngomongin imunobiologi. Swear, aku nggak nyinyir, swear. Aja memberikan saran. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan dan diterima dan make sense. Ya, itu kan cuma cara pikir anak teknik doang. Maklumin aja. Siap. Okay. In particular, CSS is more frequently observed in patients with diabetes, hypertension. Okay. The last clinical condition is characterized by systemic chronic inflammation. Nah, the last clinical condition yaitu obesitas. Ini the last clinical condition itu maksudnya obesitas yang sebelumnya di kalimat sebelumnya. Obesitas itu dikarakterisasi dengan systemic chronic inflammation. Jadi inflamasi low grade secara sistemik. Karena dia ekses lemak. Jadi menjadi obes itu membuat tubuh kita inflame. Walaupun kadang-kadang kita nggak merasa kita inflame, tapi obes itu resikonya tubuh kita kronik inflamasi walaupun low grade. Dan bisa menyebabkan dan increase complement system activation and interleukin 6 secretion. Jadi aktivasi dari salah satu sel imun namanya complement system. Dan sekresi interleukin 6 itu tipe sitokin yang inflamasi tinggi. Itu tinggi di kondisi orang yang obes. 30 menit lagi ya. Ini tadi aku screenshot 31 lembar loh. Bedah jurnal gimana nih kalau cuma punya waktu 2 jam? Kan soalnya dihadapi awam. Ini 31 lembar loh. Kalau di nakes aku bablas, bodoh ngerti nggak ngerti, bodoh amat. Kalau di awam tuh lamanya ini baru berbar keberapa, Mas? Baru 1/6-nya. 1/6, aduh jauh banget dari 31. Tapi mudah-mudahan karena banyak itu. Poinnya dapat. Poinnya dapat ya. Iya, poinnya dapat. Jelasin kayak bedah artikel kemarin kan bedah artikel kan cemen tuh cepet. Kalau ini kan harus karena teknikal aku harus ngertiin teknikalnya. Ya. In this regard ya itu betul tadi aku pokoknya KF ya. Iya sih, jawabannya selalu kembalinya ke itu juga. Tapi kan harus jadinya. Terus harus apa Mas? Ya harus KF gitu aja udah. In this regard, it has been suggested that mild immunosuppression should be achieved to avoid progression toward cytokine storm syndrome. Jadi karena hal ini disarankan untuk memunculkan immunosuppression tingkat rendah. Ya. Maksudnya ini bukan benar-benar immunosuppression sebenarnya. Jadi
Kalau kita switch ketosis, otomatis kita lebih banyak sel imun yang antiinflamasi. Jadi imun kita tidak overreaktif. Jadi diberikan gaya hidup seperti itu atau ketosis itu membuat imunosupresi tingkat sedang. Tapi kalau ada musuh ya tetap harus merespon. Jadi bukan benar-benar imunosuppression sebenarnya. Oke, ini aku kejar deh, tinggal 30 menit lagi. Sekarang keberapa Mas? Sekarang keberapa tadi? Ke 5 atau 6 ya? Mas Budi bagian nyatet biar aku lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Bener nggak 6 nih? Ya, 5 tanpa judul. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat tidak, Mas tulis di kertas samping Mas. Jadi aku sekarang nggak fokus nyatetin tadi. Soalnya kalau di galeri itu kan cuma foto-foto gitu doang banyak. Siap. Benar ya ini ya. Considering the various dietary therapeutic model described in the literature. Okay, the term ketogenic diet describes a variety of diet varying composition that are rich in fat, very low in carbohydrate, and are classically composite of 4-1 micronutrient. Ini menjelaskan apa itu ketogenic diet, nggak usah dijelasin lah. Yeah. Of fat to protein various. Okay. Although low calorie ketogenic diet and very low calorie ketogenic diet are used mainly in treatment of obesity, EKD are clinically used in the treatment of refractory epilepsy, ya, orang udah tahu. But may also have therapeutic effect in the treatment of gliomas and other disease, dan juga bisa memiliki efek terapeutik untuk glioma dan berbagai penyakit lain. Itu contoh salah satunya untuk cancer. Jadi ini dia cuma membahas bahwa KD induksi ketosis itu bisa digunakan untuk obesitas, digunakan untuk epilepsi, jadi referensi jurnal dia yang dicantumkan untuk glioma dan berbagai macam penyakit lain itu doang aja. Many of the disease present underlying metabolic disease and chronic inflammation that have been linked to a state of hypoglycemia. Nah, macam-macam penyakit yang disebutkan sebelumnya yang bisa ditangani oleh induksi ketosis itu ialah apa? Memiliki underlying metabolic disease. Kesamaannya sama-sama problem metabolisme. Ya, dan inflamasi yang bersifat kronis. Dan sering muncul hiperglikemia, tinggi gula darah. Makanya nggak ada bedanya. Oke ya. Ini berarti sekarang ke 6. Ini kalau presentasi kayak gini katro nggak sih, Mas? Enggak sih. Ya. Dimaklumin ya. Iya. Presentasi nanya bolak-balik ke hostnya. 1, 2, 3, 4, 5. Santai aja. Ya Bata kan juga warrior ini kan. Nggak tahu suhunya koplak ya santai aja. Nah, tapi due to genetic and epigenetic factor, the intensity of cytokine production by macrophage is variable and is excessive could be deleterious leading to ARDS. Ya, emang yang ini Mas ya? Harusnya sebelumnya. Ini salah ya, kelebihan ya? Iya. Berarti ke berapa? Ke 6. 6 tanpa judul. Ah, itu dia, ingetin. 6 tanpa judul. 6 tanpa judul. Mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar kok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, Mas? Ya udah baca aja deh, nggak apa-apa. Karena aku due to genetic epigenetic, the intensity of cytokine production in macrophage is variable in excessive could be related to ARDS. Jadi kalau cytokine produksinya dari macrophage berlebihan, bisa memicu ARDS atau respiratory distress syndrome. In the cause of ARDS, the presence of neutrophil in the lung is described. Jadi kalau pada saat kondisi ARDS, respiratory distress syndrome, kehadiran neutrofil dalam jumlah besar itu telah terdeskripsikan, and it has been proposed that the ROS derived from leukocyte myeloperoxidase. Nah, itu kan aku bilang tadi. Jadi ROS, jadi fungsi myeloperoxidase yang aku jelaskan di awal tadi itu yang disekresikan oleh sistem imun kita itu sifatnya memang radikal bebas. Itu tujuannya untuk membunuh infeksi. Jadi kita di kadar darah ada, tapi kalau yang tadi aku jelaskan itu kalau dalam jumlah tinggi nggak boleh. Itu karena dia memicu ROS, reactive oxygen species. Dan ini kalau dalam kondisi itu aktif mensekresikan myeloperoxidase dalam jumlah tinggi ini, ya betul terjadi tisu injury, jadi kerusakan jaringan tisu paru yang bisa merusak jadi jaringan parut itu. MPO can modulate immune response by activating macrophage. Jadi MPO ini juga, myeloperoxidase tadi juga bisa memicu aktivasi dari macrophage, dan itu tipenya yang M1. The exposure of macrophage to MPO in vitro result in the release of tumor necrosis factor, tuh kan? Jadi, jadi MPO ini juga memicu sekresi dari
sitokin yang tipe tumor necrosis faktor alpha, dia sifatnya inflamasi. Low level of interferon gamma and increase macrophage dependent cytotoxicity. Nah, jadi macrophage itu malah bersifat cytotoxic secara independen gitu loh. Dia nggak sebetulnya sih paling bagus yang bersifat cytotoxic itu kalau dapat perintah dari adaptive immune response-nya, yaitu apa? CD4. Misalnya CD4 udah dikasih antigen, sudah dikirimin antigen oleh antigen presentase oleh APC-nya, dikirim, dia sudah memproses, dia yang komen. Nah, dia biasanya nunjuk T-cell, cytotoxic T-cell. Nah, jadi CD4 ini bisa mensekresikan sitokin yang membuat T-cell aktif bersifat cytotoxic, menyerang kalau di dalam hal infeksi virus berarti sel-sel yang terinfeksi itu yang diserang. Tapi juga mengaktifkan makrofag yang bersifat cytotoxic juga. Tapi komennya dari sitokin yang disekresikan oleh CD4. Jenderal perangnya. Kalau perintah dari dia juga bisa down regulate. Tapi di sini malah yang macrophage dependent cytotoxicity. Jadi macrophage-nya itu secara dependent dia bersifat cytotoxic, dia menyerang dan juga mensekresikan sendiri. Karena nggak ada regulasi dari adaptive immune response, itu yang bisa memicu resiko untuk badai sitokin. Hyperglycemia which may be caused by stress infection has been reported in 51% of patients with COVID-19. Jadi hiperglikemia yang disebabkan oleh infeksi dan stres telah dilaporkan dari 50% is poorly compensated, tidak bisa dikompensasi oleh pasien dengan sekarang berapa Mas? Lanjut 7 tanpa judul. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngitung lagi. Nah, with diabetes and might be a contributing factor to COVID-19 mortality. Ya, betul. Jadi, stres dan hiperglikemia, stres dari 51% pasien dengan mortalitas yang tinggi itu, kebanyakan karena stresnya hyperglikemia dan stresnya itu tidak bisa dikompensate oleh orang yang memiliki diabetes, itu resikonya. It is well known that diabetes and obesity often are associated with altered inflammatory response. Sudah diketahui bahwa diabetes dan obesitas terkait dengan gangguan di respon inflamasi, which leads to a greater vulnerability of the host to new inflammatory situation. Jadi rentan dengan situasi inflamasi, such as infection and fever, demam dan infeksi. In hyperglycemia, macrophage number increase in tissue due to increase monocyte infiltration and in situ macrophage proliferation. Ya, oke. Dalam kondisi hiperglikemia, peningkatan makrofag, jumlah makrofag yang infiltrate di tisu yang bermasalah itu meningkat. Diabetes, obesity, and hypertension have as minor common denominators chronic low-grade inflammation and high plasma MPO level, which could be linked to pulmonary phagocytic hyperactivation and CSS. Ya, ini yang menjelaskan tadi. Jadi diabetes, obesitas, hipertensi, aku ngebut aja ya, karena udah berapa menit lagi sih Mas? Kira-kira 20. Ya, 20. Chronic low-grade high plasma. Jadi tinggi level dari MPO tadi, low-grade inflammation karena akibat obesitas diabetes, itu memicu hyperaktivasi dari phagocytic activity dari macrophage M1 tadi, dan akhirnya memicu cytokine storm syndrome tadi itu. Dan hipertensi juga in the presence, di kehadiran dengan adanya hiperglikemia. Sekali lagi hiperglikemia. Currently there is increasing evidence to suggest that macrophage including resident alveolar macrophage and macrophage liquid from the blood. Stop. Nomor berapa tadi Mas? Lanjut. 8 tanpa judul. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Are crucial in the pathogenesis of acute lung injury. Oke, betul. Jadi yang tadi itu krusial merupakan hal yang krusial dari patogenesis ya, penyebab dari kemunculan acute lung injury, acute respiratory distress syndrome (ARDS), kerusakan paru-paru yang fatalitasnya itu. In the alveoli, AM allocated in the interface between AM itu alveolar macrophage. Jadi macrophage resident macrophage. Yang ada di alveoli ya. Yang ada di alveoli. Biasanya ini tipenya dia netral. Dia belum M1 atau M2.
M2, M1, M2. Jadi kayak T-cell itu kan juga ada sifat Aktivasi ya. yang naif T-cell. Jadi dia naif T-cell itu Mbak Angela udah mau pamit bobo duluan, bilang aja kepo aja. Kabur duluan. Dia nyari Dengerin dulu obatnya udah mau selesai. uritan. Dengerin dulu udah mau selesai. Jangan kabur dulu. Biar mumet sekalian. Oke. Oke. Dari sampai mana lagi gara-gara Mbak Angela jadi nggak connect. Oke, jadi alveolar ya naif T-cell, kalau ini alveolar macrophage itu sifatnya belum punya preferensi untuk menjadi M1 atau M2. Ya, itu located interface between air and cellular tissue as a uniform dormant population. Okay. During the exudative phase of ALI or RDS, acute lung injury atau acute respiratory distress syndrome, residents AM ya, alveolar macrophage are activated and differentiate into M1, betul kan? Jadi residen tadi kalau di yang ciri khas dari kemunculan ARDS ya atau itu ialah aktivasi dari alveolar macrophage ini tipenya menjadi M1 yang tipenya proinflamatory, benar kan? Proinflamatory cytokine, IFN interferon gamma, mononucleosis faktor alpha dan interleukin 1 beta are secreted by M1 macrophage into the site of inflammation, recruiting monocyte from the blood by means of monocyte chemoattractant protein. Jadi menarik monocyte masuk dari darah. Ya, dan monocyte ini juga jadi makrofag lagi. Jadi makrofag juga yang tipe M1 lagi. Karena jadi makin inflamasi makin besar. At the end of the process, M1 phenotype shifts to M2 phenotype. Ini normalnya. Pada akhir prosesnya harusnya M1 phenotype tipe M1 berubah menjadi M2, which eliminate apoptotic cells, debris, patogen. Jadi bersih-bersih. Dia pagositik tapi antiinflamasi harusnya. This resident macrophage represent the frontline against virus and release powerful inflammatory mediators such as interleukin 1, interleukin 6, interleukin 18. Oke, dia macrophage itu memang frontline-nya melawan virus patogen lah. Dia memang harus di garis depan. Makanya dia banyak di jalur mukosa. Makanya kan kita terinfeksi kan sebenarnya mukosa, epitel sel paru itu kan masih bagian dari sistem mukosa. Oke, M1 mungkin lanjut 9 ya? Iya, 9 tanpa judul. Tadi ngomong siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, inflammatory protein 2, interleukin 8. Attract neutrophil from circulating blood to alveolar space. Ya, betul tadi aku bilang. As previously reported, the infiltration of neutrophil and the excessive accumulation of inflammatory cytokine are important factor that cause tissue damage due to pro-inflammatory mediators in ARDS. Ini masih membahas patogenesis dari kemunculan ARDS, acute respiratory distress syndrome, yaitu akumulasi dari neutrofil. Pokoknya ini gini ya, mudahnya yang biar ditangkap sama yang awam. Penyebab mortalitas kan ARDS, acute respiratory distress syndrome. Penyebab ARDS itu ya imun kita sendiri, bukan virusnya. Ini dari tadi ngomongin bahwa imun kita yang overreaktif, ya ini cuma disebutin aja, cuma dideskripsikan neutrofil dan sebagainya, yang dengan dominasi fenotipe yang mensekresikan sitokin proinflamatory itu akar masalahnya dari ARDS. Itu patofisiologi sebenarnya itu seperti itu. Virusnya bukan virusnya yang makanin paru-paru kita, makanin alveolar paru. Jadi jangan sampai ngebayangin virus itu kayak makhluk hidup yang makanin. Nggak ada. Ini fokusnya ini imunopatologi, yang membunuh itu imun kita sendiri. Kita mencegah bagaimana tidak fatal, bagaimana imun kita tidak membunuh kita. Ini yang dimaksud di situ. Additionally, in acute pulmonary lesion of ARDS, platelets and neutrophils are observed and play crucial role in the thromboinflammation, itu kan? Thromboinflammation, forming neutrophil extracellular straps and monocyte platelet aggregates that could be responsible for DIC. Ini cuma deskripsi penyebabnya itu. Ya, kronologisnya seperti itu. Ini cuma kronologinya, tapi intinya udah dapat semua. Therefore, in the exudative phase, possible depletion of activated M1 macrophage could reduce neutrophil-induced alveolitis by reducing inflammatory stimulasi. Jadi kalau di fase exudatif yang kalau kita bisa mendeplete, mengurangi jumlah macrophage M1, juga bisa mengurangi, yang otomatis juga mengurangi jumlah neutrofil yang memicu alveolitis, ya inflamasi di alveoli, ialah dengan mengurangi stimulasi dari inflamasi.
However, this is difficult to achieve outside of experimental model. Susah dicapai di model eksperimental. Sekarang berarti 10 ya? Ya, tanpa judul ya. Tanpa judul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak baru belajar ngitung kita. Padahal nggak tahu susahnya nyari di galeri. Jangan nyinyir dulu. Ini soalnya nggak ini di galeri cari dari awal. Gitu kan galerinya patternnya gitu loh. Ya. Ntar autoketosis disumpahin Zoom. Ya. Dora Eling loh. A possible clinical solution that reduce the activity of M1 macrophage in the early stage of inflammation could be to target their metabolic specificity. Jadi possible clinical solution that reduce yang mengurangi aktivitas dari macrophage tipe M1 pada saat early stage awal-awal inflamasi ialah untuk mentargetkan metabolic specificity. Nah, jadi tujuannya induksi ketosis itu kita menggiring agar spesifitas, bahasa Indonesia apa ya? Makanya paling enak itu bahasa luar tuh kalau itu kadang-kadang mentranslate susah banget ke bahasa Indonesia, tapi kita ngerti. Jadi kita berharap dengan induksi ketosis, ya, dengan induksi ketosis kita berharap bahwa lebih mudah bagi makrofag yang awalnya memang harus fase inflamasi untuk switch ke tipe yang anti-inflamasi dibanding kalau dia inflamasi tapi lingkungannya contohnya hiperglikemia mendukung dia untuk stay di kondisi inflamasi terus-menerus. Itu yang bisa memicu resiko imunopatologi. Imunopatologi 15 menit. From a metabolic point of view, activation of M1 phenotype induce a metabolic shift in adenosine triphosphat ATP production from oxphos to aerobic glycolysis. Nah, dari point of view metabolisme, aktivasi dari tipe M1 induce a metabolic shift memicu perubahan metabolisme ya dari yang tadinya dia. Jadi gini, kayak contohnya alveolar macrophage yang sifatnya dia quiescent diam. Resident macrophage dormant. Jadi kalau sel-sel imun kita dalam kondisi dorman, dalam kondisi diam, nggak ada lawan, nggak ada musuh, itu dia selalu sifatnya oxidative phosphorylation. Jadi ingat ya, artinya dia sifatnya selalu oxidative phosphorylation menggunakan oksigen. Dia selalu menggunakan oksigen untuk energinya, gitu lah. Nah, mudahnya gitu. Ini yang quiescent, yang naif, yang belum ada, yang belum terdedikasi untuk menjadi tipe apapun. Ini juga dia metabolic profilnya oksidatif. Tapi begitu dia teraktivasi karena ada musuh, dia langsung berubah menjadi M1. M1 itu sifatnya langsung glikolisis, aerobic glikolisis, kayak Warburg, langsung tinggi glukosa. Jadi kalau makrofag imun kita sendiri ini dari diam terus dia ada lawan, dia berubah mau nyerang atau mau alertin yang lain, dia itu memang harus kayak sel cancer dulu, jadi aerobic glikolisis dulu. Nggak kopling oksigen walaupun ada oksigen, tapi karena dia harus mensekresikan pro-inflammatory sitokin dulu untuk signaling yang lainnya. Normalnya seperti itu, memang benar. The activity of tricarboxylic acid TCA cycle is reduced. Jadi penggunaan walaupun dia tadinya ada glukosa juga tadinya tetap masuk ke mitokondria lewat kopling oksigen. Tapi begitu dia harus action, ada musuh, dia harus full glukos dan substrat, contohnya kayak pirufat maupun free fatty acid yang menjadi sumber asetil CoA di TCA cycle itu harus diredus dulu. Jadi penggunaan Krebs cycle dikurangin. Nah, whereas lactate production is increased in the presence of hypoxia, glucose overload, or both. Jadi, sementara kalau udah teraktifkan, produksi laktat justru meningkat. Berarti kan dia aerobic glycolysis. Jadi glukosa ke laktat meningkat. In the presence of hypoxia, dalam kondisi hipoksia, rendah oksigen, atau glucose overload, tinggi glukosa, atau dua-duanya, rendah oksigen dan glukosa banyak dipakai. Nah, ini baru ke gambarnya nih. Ya. Ini nggak usah dikasih tahu page berapa, aku udah bisa lihat kalau gambar. Soalnya kan nggak cuma kata-kata, ada gambarnya. Like juga suruh ngitung sampai 11. Tapi abis dari sini nanti ingetin ya, yang berikutnya itu halaman berapa ya? Aku lupa kalau ini halaman berapa aku nggak tahu, tapi aku udah lihat gambarnya. Ini yang aku bilang tadi itu.
Iya. Bapak Farida udah berapa cangkir kopi, enak pernah minum kopi. Aku udah tanya, aku belum diminum gara-gara jelasin. Kan dulu, sabar, nanti yang minum. Ya, lanjut. Nah, ini dari gambar ini ditunjukkan nih AM itu alveolar macrophage itu yang berubah menjadi M1. Ini aku gambar ya. Kalau ini pakai gambar ya. Ini kalau di kondisi ini nggak bisa ini AM dia berubah menjadi M1 nih M1. Nah, ini tipe M1 ini yang mensekresikan ini sitokin proinflamasi. Ya. Nah, ya. Ini kalau ini berlebihan, ini M1 ini yang memicu badai cytokine storm syndrome CSS badai tadi. inflamasi. Cytokine storm syndrome ya. Nah, ini yang terjadi di lokasi ya, di lokasi problemnya. Ini yang membuat inflamasi gila-gilaan di sini. Oke. Nah, ini apa yang terjadi secara metabolic profile-nya. Jadi kalau dari imunologinya yang aktif di lokasi problem ini, imunologi yang atas. Yang bawahnya apa yang terjadi di metabolismenya, immunometabolic profile. Ya, nah. Kalau immunometabolic profile, nah ini tipe M1 yang tinggi yang menyebabkan badai sitokin, sekresi sitokin berlebihan itu tinggi glukosa. Ini aku maksud. Pirufat itu hasil akhir glikolisis di sitoplasma. Kalau udah diseberangkan masuk ke mana? Ke dalam mitokondria, ya akhirnya asetil CoA juga. Tapi ini nggak dimasukkan ke tidak ditujukan untuk masukkan ATP, tapi dibuang menjadi laktat. Ini yang disebut aerobic glycolysis. Walaupun ada O2 sekalipun di sekitarnya, bodo amat, dia tetap aerobic glycolysis. Nah, yang aktif karena glikosidisnya tinggi, ya, pentose fosfat juga tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk nukleotide biosintesis. Jadi gini, glukos ini dipakai buat ATP juga nih. Ini ATP-nya netnya agaknya 2 cuma 1 molekul glukos. Tapi ini aku coret yang sebelah sini ya. Dia lebih banyak ke arah pentose phosphate pathway. Itu ciri-cirinya. Karena dia untuk sifat sel-sel yang aerobik glikolisis tinggi pasti pentose phosphate pathway-nya tinggi juga. Itu syarat. Kalau ini posisinya ada di sel cancer, ya dia untuk membuat sel baru. Kalau ini adanya di sel yang terinfeksi virus, dia untuk membantu replikasi virus. Itu aja. Nah, jadi OXPHOS ini, oxidative phosphorylation, yang menghasilkan ATP, OXPHOS ini artinya plus oksigen, ini nggak kepake di kondisi sel-sel yang proinflamatori. Ini nama itunya, tokennya. Udah ya? Oke. Sekarang kita kembali ke laptop. Ke handphone. Nah ini penjelasannya yang tadi aku jelasin tadi, tapi dalam tulisan possible metabolic during during COVID-19 infection, IM activation macrophage, IM itu alveolar quiescent macrophage, berarti yang diam. Oh ini penjelasan intinya sih tulisan yang aku jelasin tadi. Pokoknya yang ini nggak usah diperhatikan, dengerin apa kataku tadi aja, percaya aja deh Malekro. Nggak usah dibaca, kalau nggak baca sendiri. Nah, terus ini yang berikutnya. After the activation of hypoxia inducible factor, nah, jadi aerobic glycolysis itu juga ciri khasnya itu memiliki yang aktif itu hypoxia inducible factor HIF1. Kemarin tuh Mas Piprim ada share jurnalnya AT2 cell actually employ glycolysis throughout change in epigenetic metabolic signal. Ini menjelaskan detailnya aja sih. Tapi kalau sampai sini ya, harusnya kan dia 11 tanpa judul. Tadi kan aku ngitung dari sini. Harusnya ini juga dong. Ini apa ntar? Oh, harusnya ini dulu. Iya. The metabolic modulation induced by a ketogenic diet can affect
following for target. Nah, jadi target dari kita dengan induksi ketosis ialah apa? Inhibition of jadi kalau kita mengketosiskan pasien yang COVID sebelum terjadi ARDS ya, mencegah terjadinya ialah mencegah inhibit, menghambat pembentukan M1 makrofag yang sifatnya akar masalahnya badai sitokin. Kebalikannya aktivasi makrofag yang tipe M2 yang justru bersifat meredam inflamasinya, anti-inflamasi. Disinhibition of the EFN tipe 1 ya. Jadi tadinya pelepasan. Kalau M1-nya aktif, interferon satunya yang buat signaling untuk membangunkan adaptive responnya itu terhambat karena tingginya laktat hasil dari aerobik glikosisnya. Ini di disinhibition, dilepas inhibisinya. Sehingga membuat lebih mudah terjadi respon imun adaptif dari innate, transisi dari innate respon di awal ke respon imun adaptif menjadi lebih mudah, tidak ada halangan. Yang masalah itu yang kenapa dia bisa seorang dengan obesitas, diabetes dan komorbid itu bisa lama di fase inflamasi ini sampai dia fatal. Kenapa? Karena dia ada masalah di transisi ini. Ya. Ya, karena hyperglikemia, makanya pengaruh banget. Jadi malah membuat profil dari respon imunnya itu tetap di profil inflamasi, proinflamasi, nggak mengizinkan untuk terjadinya adaptive respon imun dengan smooth gitu loh. Jadi yang bikin make sense itu ialah ya itulah kenapa nggak boleh hiperglikemia, itulah induksi ketosis seperti itu gitu loh. Dan fasting juga ya, fasting juga. Oke. Can affect ini bisa masa dibikin dan juga produksi industri dan juga menekan virus sintesis in cells. Jadi jelas penurunan. Dong kalau kita menekan glukosa berarti sintesis virus di dalam sel yang terinfeksi turun. Jadi tidak menyebabkan viral overload, tidak menyebabkan kalau virusnya berkembang terlalu cepat, viral loadnya terlalu tinggi, akhirnya membuat apa? T-cell exhaustion. Jadi walaupun adaptive respon imunnya T-cellnya itu akhirnya melek, tapi telat tuh karena dosis viral loadnya udah terlalu besar, akhirnya memicu apa? T-cell exhaustion. Akhirnya T-cell keletihan, dia drop. Nah, akhirnya memicu apa? Limfopenia, limfositnya drop. The reduction of glucose uptake by M1 macrophage represents the main target of metabolic transition because aerobic glycolysis is the main way by which ATP is produced is inactive M1. Ya. Oke, intinya gini. Jadi dengan meredus glucose uptake by M1 macrophage yang proinflamasi tadi itu menjadi target terapi metabolik ya untuk mencegah terjadinya cytokine storm syndrome akibat dominasi dari penggunaan metabolisme aerobik glikolisis. Jadi kalau di kondisi kita terinfeksi COVID, sel-sel kita dominan aerobik glikolisis, selesai, cepat muncul fatalitasnya. Sedangkan kondisi ketosis itu antagonisnya dari kondisi aerobik glikolisis. Yes. Kalau kita ketosis atau kita fasting on ketosis, itu menyebabkan tubuh kita itu rendah sel-sel yang melakukan aerobik glikolisis. Tertekan mereka. Jadi tidak mengizinkan satu, aerobik glikolisis kan dipakai oleh replikasi virus. Tertekan dong. Kan dipakai juga untuk induksi M1. Yang makrofag M1 yang proinflamasi. Tertekan dong. Nah, jadi kayak satu lempar batu, lempar batu, dua pulau kena. Ya. Dua burung kena ya. Bukan sekali dayung, dua pulau terlampaui ya. Nah, gitu. Sekali dayung, sekali kita inhibit dengan fasting on ketosis, kita bisa inhibit sisi replikasinya dan sisi pemicu imunopatologinya yaitu inflamasinya. Nah, ini sekarang masuk ke gambarnya. Habis gambar selesai Mas ya. Habis gambar selesai terus kalau ada yang mau nanya deh. Nggak selesai 31 halaman bisa deh. Nah, tuh. Ya, jadi harapannya ialah ini. Ini harapannya. Ialah tadinya kan dari AM ini yang ini ke sini, ini kan memicu inflamatory cytokine. Nah, dengan kita nih glukos nih kita inhibit,
otomatis dia glikolisis kan turun. Beta fosfatnya turun, ini turun. Ya, otomatis kalau ini turun, ini tidak menghasilkan proinflammatory sitokin ini. Otomatis dia akan kembali menggunakan OXPHOS. Dia berubah menjadi M2. Otomatis dia tidak mensekresikan proinflammatory ini. Otomatis kita bisa mencegah sitokin sitokin release syndrome. Jadi basicnya itu yang PET scan kemarin itu sebetulnya. PET scan yang aku share kemarin itu yang shocking truth-nya. Kita ngomong mungkin masih ada yang nggak yakin, masa sih virus pakai gula, masa sih misal ya nggak yakin. Tuh ada PET scan tuh yang insidental, kaget deh. Ini cuma memperjelaskan secara teknikalnya yang kalau ini dulu waktu kita belum ketemu jurnal yang ada PET scan, kita menjelaskan di Nakes kan menjelaskan dari metabolisme kenapa itu bakal tinggi pakai gula, tapi kita kan belum bisa menunjukkan benar nggak sih gula lari ke situ. Begitu ada PET scan selesai. Nggak tahu ilmu ini pun juga lihat sendiri larinya gula kemana, selesai kan? Lo nggak ngerti aerobic glycolysis kayak, lo nggak ngerti Warburg effect kayak, lo nggak ngerti tipe phenotype M1 kayak, tapi lihat lokasi inflamasi, itulah gula lari ke situ. Mau makin terang benderang. Nah, kalau untuk orang awam tuh paling cocok pakai PET scan. Tuh, PET scan itu gula di label radioaktif, lari ke situ. Jadi kalau ke situ makin merah, berarti aktivitas itu makin tinggi. Otomatis yang cahaya makin berang, inflamasi makin tinggi, kerusakan makin banyak. Budaya awam kayak gitu. Nah, kalau awam mau ngerti, kalau kita kan bisa memprediksi itu karena kita tahu ini, Mas, yang di Nakes. Aku ngajarin metabolic immunometabolism itu tujuannya untuk kita secara engineering kita bisa tahu apa yang terjadi saat infeksi virus dan kita udah bisa melihat ke depan. Nah, tujuannya kita berpikir secara teknik, secara engineering itu karena kita tahu basicnya, kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi dengan cara engineering itu seperti ini. Aku bilang sabar, nanti bukti-bukti bakal keluar, bener kan? Cara menjelaskan, sekarang untuk menjelaskan ke awam kan nggak perlu serumit ini kayak waktu di Telenakes. Tinggal bilang, lihat aja larinya gula kemana pakai PET scan, selesai. Ya kalau berarti saya nggak makan gula, iya nggak makan gula. Iya deh, saya makan ubi aja. Ubi dibiarin jadi apa? Jadi gula ubi gitu. Cuma kalau gula ubi di PET scan nggak lari ke situ gitu. Akhirnya udah belajar simpel aja deh makan nutrisi. Oke, tapi yang penting udah pada tahu ini kalau beda jurnal tuh kayak gitu kalau di Nakes. Ya makanya kan Nakes. Makanya kan bilangnya EMC kuadrat ya biar sekali-sekali yang awam ikut ngerasain tuh kayak gitu. Tapi kita memang selalu ngomong teknikal itu ya karena itu rasionalisasi dan akar untuk menunjukkan kebenaran cara pola berpikirnya kita harus tahu dulu gitu loh. Itu. Nah, ini sebenarnya masih banyak sih yang bisa dikupas. Aku tadi belum sempat baca semua. Biasanya aku beda jurnal, baca jelasin gitu. Aku tadi cuma baca sekilas doang, tapi nanti kapan-kapan kalau mau beda jurnal lagi tetap aja nggak bisa. Ini udah berapa jam ya kita? Tadi udah 2 jam. 2 jam ya. 2 jam nggak bakal cukup karena susah. Tapi ya mungkin lebih gampang kalau presentasi yang udah ada, nggak usah baca jurnalnya. Aku udah baca, aku kasih kisi-kisinya dalam bentuk gambar, mungkin itu lebih gampang ya ke presentasi ya. Betul. Nah, tapi maksudnya kalau baca jurnal sendiri, yang aku bilang gini, kalau baca jurnal sendiri, kenapa baca jurnal itu kebanyakan orang senang lihat judul, kebanyakan orang senang yang lihatnya langsung kesimpulan. Kenapa? Karena baca jurnal itu nggak mudah kalau kita nggak punya kemampuan untuk dasar fisiologi yang kuat gitu loh. Makanya kalau kita baca jurnal nggak punya dasar fisiologi kuat, ya kita kebanyakan percaya sama penulisnya, yang ditulis judulnya, yang ditulis kesimpulannya. Makanya aku kerjanya ngebantai jurnal. Kenapa? Karena aku nggak mau terima jurnal mentah-mentah. Aku pelajarin dulu pola berpikirnya dia, pola hipotesa dia bener apa enggak. Dia ada miss di mananya. Kita bisa counter suatu jurnal kalau kita juga kuat di fisiologinya. Itu rahasianya. Kalau aku selalu minta kenapa ada nggak jurnal-jurnal yang kontra sama kita, misalnya jurnal kontra itu kasih ke aku lebih senang. Kenapa? Karena aku mau detail baca kayak tadi, dibedah gitu. Bener nggak dalam pola pikirnya dia kayak apa? Kelihatan semua. Pengetahuan si penulis ini nanti ketahuan semua. Karena kita ngadu pengetahuan fisiologi kita dengan kemampuan dia. Misalnya kayak tadi, kalau tadi kan agak ribet immunometabolism, tapi kita dengan tahu seperti itu kita bisa nggak sembarangan ada judul
ini berbahaya gini-gini, nggak tahu ini salah hipotesa atau salah metode, selesai. Nah, itu memang sulit. Emang itu udah next level. Tapi itu penting kalau kita mau belajar membaca jurnal teknikal tuh ya memang harus seperti itu. Tapi ya sementara untuk awam ya kita kasih yang sudah kita kita sadur lah. Kita baca, kita telaah. Oh ini sadur. Oh ini kesimpulannya benar. Nah, mungkin ada beberapa yang mungkin kalau diceritakan mungkin tambah ribet lagi malah nggak ngerti-ngerti. Memang akhirnya paling mudah sih baca judul dan kesimpulan. Paling mudah kayak gitu. Tapi cara membaca seperti aku tadi itu penting. Dengan kita belajar terus, akhirnya kita punya bekal untuk mempelajari fisiologi, itu penting. Akhirnya kita bisa tahu nih jurnal bener apa enggak gitu loh. Tadi nggak? Walaupun tadi ngikutin aku sama tadi itu kayak rumit, tapi per kalimat itu penting. Apalagi referensi-referensi yang dicantumkan dari referensi kalimat dia. Wah, kalau baca jurnal itu kalau mau benar-benar tahu ya harus kayak gitu. Tapi minimal udah tahu yang para warrior tahu apa yang dimaksud dengan bedah jurnal ya, seperti itu. Yes. Nanti next time kapan-kapan kalau yang mau tertarik ikut bedah jurnal ya bedah jurnal lagi lah. Tapi ya nggak mungkin sering-sering ya. Kasihan. Oke, ada pertanyaan apa-apa? Pertanyaan pastinya karena ini bedah jurnalnya cukup saintifik ya kan, dan pastinya bagi yang tertarik, ayo kita tarik ke Telenakes. Jadi bagi teman-teman yang haus untuk mau belajar boleh bergabung ya kan. Tapi ya memang harus siap bayar harganya dengan endasku mumet cekot-cekot ibaratnya. Ya, jangan alergi dengan istilah kedokteran karena itu semua bisa dipelajari ya. Santai aja. Mas Tio juga enggak bosan-bosan mengulang-ulang. Cuman ya beliau memang butuh waktu untuk bisa mengawamkan bahasanya. Ya, susah mengawamkan. Memang enggak mudah. Butuh proses untuk mengawamkan. Bayangkan tadi aku membuat analogi aja memutar. Kenapa aku berhenti lama intermezzo? Kenapa? Karena udah kebingungan cara ngawam ini gimana ya. Soalnya menginterpretasikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja juga kayaknya aku bingung. Takutnya salah persepsi. Nggak mudah, ya betul. Nggak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kata penulis ini gitu loh. Ya, kalau baca secara full itu kan gampang kita langsung, oh maksudnya gini. Tapi kalau kita mau ke bahasa Indonesia ini nanti salah persepsi lagi. Itu kadang-kadang aku sulit di situ. Oke, terima kasih teman-teman. Itu Mas Tio. Nggak ada pertanyaannya? Nggak ada pertanyaan tadi. Makin panjang, Mas. Maksudnya ada pertanyaan yang mengenai ini nggak tadi? Ada tadi udah beberapa bisa aku jawab lewat chat tentang hypoksia dan segala macam, sitokin yang pro-inflammatory, yang regulatory seperti apa, udah. Terus tadi yang terakhir tentang FDG, radioaktifnya udah aku jawab tadi kok. Iya, oke. Tenang aja. Abis momen kayak gini tidurnya pasti pules. Yuk tidur. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi nanti di TFA berikutnya. Moga-moga di TFA berikutnya di hari Jumat, Dr. Jenti juga sudah bisa hadir ya, sudah bisa ikut nanti sharing bagaimana kiprah beliau dari mulai mengenal KF sampai bisa menjalankannya cukup lama. Oke, Mas Tio bisa sampaikan, nggak usah closing statement ya, tadi udah cukup lah. Ya, pada dasarnya kondisi ketosis sudah bisa diakui oleh satu jurnal yang bersabar aja. Yang kita, walaupun kita ilmunya mungkin udah banyak aku secara apa-apa, mungkin kita sedikit lebih advance, tapi mungkin karena kita basicnya ini, mungkin orang lebih percaya kalau udah didukung jurnal di luar ya, aku bilang sabar aja. Akhirnya di luar keep up. Akhirnya ada yang ngeh benang merahnya, akhirnya diteliti juga. Ya, akhirnya kan aku bilang, akhirnya diteliti juga kan, akhirnya muncul juga hipotesa kan, walaupun kita sebagai pioneernya. Aku bilang sabar aja. Sekarang idenya masih dari ide awalnya masih dari kita di grup Telenakes, tapi lihat aja nanti pendukungnya keluar semua. Ya aku bilang akhirnya keluar kan. Nah, semakin COVID jadi pandemi, yang aku bilang tadi kenapa penting metabolic screening, nanti juga ya harapanku tiba-tiba metabolic screening yang aku ajukan tadi itu juga tiba-tiba diajukan dalam bentuk jurnal oleh orang lain yang berpikiran sama denganku di luar sana benang-benang. Baru dia didengerin. Aku sih nggak usah dengerin dia aja. Dan Mas Tio nggak perlu dijadiin barang langka. Kita yang harus banyak belajar ya. Kita harus belajar otodidak. Kalau Mas Tio bisa, walaupun kita butuh waktu lebih lama, tapi suatu saat akan sampai di titik yang sama. Kita juga akan lebih paham ya. Teman-teman harus percaya diri. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Mas Tio untuk semuanya ya. Kita ketemu lagi di TFA berikutnya.